Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru salam, kameranya jangan ngangkat dulu. Baru salam. Baru mulai kita kajian. Saya ulang dulu salam ya. Kita buka majelis ini dengan keberkahan, dan diantara cara membuat majelis itu menjadi berkah adalah kita memulainya dengan salam. Maka Anda ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Nampak berbeda hari ini kegiatannya. Nampak asing saya di sini. Nampaknya ini bukan pertama kalinya saya duduk di tempat ini. Tapi untuk pertama kalinya saya duduk sendirian di depan. Kayaknya kemarin-kemarin saya berdua ya. Hari ini saya menjomblo sejenak karena tiba-tiba bangkunya ada 3 dan saya di tengah sendirian. Ada yang berubah nampaknya. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum saya mulai, kasihan yang di belakang depan pintu. Katanya kalau di depan pintu apa? Depan pintu kenapa katanya? Jodohnya seret gitu ya. Sembarangan itu udah punya cucu, udah punya. Gak ada alasan seperti itu. Majuan. Kasihan. Jangan terlalu ini. Nah, di situ. Yang bapak-bapak boleh maju, jangan ada yang di belakang tembok ya. Udah cukup. Yang ikhwan boleh maju ke depan, jangan ada yang di belakang tembok. Karena ngaji sama saya cariin. Nah, gitu loh. Nah. Masih ada yang di belakang tembok gak? Aduin ke saya kalau masih ada yang di belakang tembok. Maju, jangan di belakang tembok. Saya pengen ngelihat semuanya yang hadir supaya kelihatan wajah-wajahnya. Dan kalau saya doakan berarti kebagian doanya. Karena yang kehalangan sama tembok gak kebagian. Saya akan mencari-cari orang-orang yang pernah duduk di majelis. Dan boleh jadi nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan kita mencari orang-orang yang selalu bersama kita di majelis. Saling cari. Kalau nggak kelihatan gimana caranya? Maka kita harus saling kenal, saling melihat siapa yang pernah duduk bareng sama kita dan belajar bareng sama kita. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah. Allah yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan di saat kita belum juga berhenti dari kemaksiatan. Ternyata banyaknya dosa kita tidak mengurangi baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dosanya kita yang banyak itu tidak menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menghentikan nikmatnya kepada kita. Bayangkan kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala memberhentikan nikmat sedetik saja, nampaknya kita tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan ini. Dan tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari dosa. Namun bersamaan dengan itu tidak ada di antara kita yang bebas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti walaupun kita buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terus baik kepada kita. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ingat bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala tak terkira dan tak terhitung. Maka rasa syukur kita sejatinya juga harus tak terkira dan tidak hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala ditambahkan nikmat-nikmatnya. Dan orang-orang yang kufur melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cabut secara perlahan nikmat tersebut, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyebabkan dia kehilangan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepadaku, maka akan aku tambahkan nikmat kalian. Dan kalau kalian kufur kepadaku, apa Allah bilang? Apakah kata Allah akan kami azab? Apakah akan aku azab? Allah SWT mengatakan cuma ngasih tahu, azabku sangatlah pedih. Allah enggak ngancam. Sebenarnya kalau misalnya mau satu sama, harusnya ungkapannya gini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la u'adzibannakum. Harusnya gitu. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Kalau kalian kufur, aku azab. Harusnya gitu, satu sama. Tapi tidak, Allah SWT baik. Allah mengatakan kalau kalian bersyukur, aku tambah. Kalau kalian kufur, cuma ngasih tahu aja, azabku sangatlah pedih. Itu doang.
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengazab orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita hitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kita bisa tentukan jumlahnya. Kalau orang ngasih kepada kita, ngasih kebaikan kepada kita, ngasih uang kepada kita, nominalnya jelas, kelihatan. Ada nolnya. Kebaikan juga kelihatan jumlahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kebaikan kepada kita, kita tidak bisa menentukan jumlahnya. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan aku telah memberikan kepada kalian apa yang kalian minta. Kalian minta apa? Aku kasih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian ingin menghitung-hitung pemberianku, kalau kalian ingin menghitung-hitung apa yang aku kasih ke kalian, kalian enggak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu adalah orang-orang yang zalim, menzalimi dirinya sendiri, dan orang-orang yang kufur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT berikan. Kurang kufur apa kita? Dikasih nikmat masih maksiat. Kita maksiat dengan mata yang Allah titipkan. Kita maksiat dengan telinga yang Allah titipkan. Kita maksiat dengan tangan yang Allah SWT titipkan. Maksiat dengan kaki yang Allah SWT titipkan. Kurang kufur apa manusia? Dan tafsir ayat ini menandakan bahwasanya bahwa rasa syukur kita kepada Allah SWT sebenarnya juga tidak setara dengan nikmat yang Allah kasih kepada kita. Ini poin besar. Bahwasanya rasa syukur kita sama sekali tidak setara dengan nikmat yang Allah kasih. Sekarang kalau misalnya kenikmatan itu disyukuri dengan salat, sehari salat berapa rakaat? Berapa rakaat sehari? Berapa? Minimal 17. 17 rakaat itu minimal, belum sama rawatib, belum sama tahajud, belum sama duha. 17 yang wajib. Sekarang 17 rakaat salat yang wajib kita lakukan setiap harinya. Apakah setara dengan nikmat yang Allah berikan? Jumlahnya saja beda. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang jauh lebih banyak dan kita bersyukur dengan jumlah yang sedikit. Itu maknanya tidak akan ada yang mampu menghitung dan membalas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka Allah Maha baik. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini belum membaca alhamdulillah, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memantaskan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati, dan Allah memantaskan kita untuk bisa berjumpa dan duduk bareng bersama beliau nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang rasanya saya bisa kembali ke majelis ini. Kayaknya baru bulan kemarin kita ketemu ya. Ada yang hadir bulan kemarin? Coba angkat tangan yang hadir bulan kemarin. Yang tidak hadir bulan kemarin angkat tangan. Oh, saya angkat tangan juga kan, saya hadir. Yang belum hadir bulan kemarin mana? Alhamdulillah, banyak yang mu'alaf. Banyak yang baru masuk maksudnya, baru gabung, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu jangan sembarangan. Mu'alaf itu artinya Allah lembutkan hatinya. Jadi definisi mu'alaf itu bukan masuk Islam. Allah lembutkan hatinya. Tadinya Allah buat dia kasar, nggak mau dengar kajian, Allah lembutkan, itu mu'alaf namanya. Nggak pernah ke masjid, tiba-tiba mau ke masjid, itu mu'alaf. Karena dilembutkan hatinya oleh Allah SWT. Jadi definisi mu'alaf itu jangan murtad, mu'alaf, kafir, dan itu aja yang tahu. Mu'alaf itu Allah SWT lembutkan hatinya dan sehingga mau duduk untuk belajar, duduk majelis ilmu. Alhamdulillah. Selamat datang tentunya, dan semoga Allah SWT istiqomahkan kita di atasnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya pembahasan kita dari bulan ke bulan itu saling berkaitan insyaallah. Tapi di bulan ini nampaknya agak ekstrim temanya. Karena temanya saya sendiri pas memikirkan tema ini langsung kepikiran. Ini kira-kira temanya bakal menyengat berapa orang? Apa judulnya? Jangan ngatain dong. Masa ustadznya baru ngisi udah dibilang kamu red flag. Tema kita adalah kamu red flag. Dan ini pembahasan yang sekiranya bakal panjang banget. Sekiranya bakal luas sekali kalau misalnya kita perluas. Ketahuilah bahwasanya pembahasan kamu red flag itu bukan berkaitan dengan apa-apa yang lagi viral belakangan ini. Jadi jangan kira bahwasanya ini kajiannya nyari viralnya aja. Kamu red flag itu, perkataan red flag itu pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasul nggak bilang red flag di bahasanya saat itu. Tapi dengan ungkapan dan makna yang sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah mewasiatkan kita tentang orang-orang yang red flag. Orang-orang yang red flag. Sebelum kita masuk ke red flag, kita ada di bulan Agustus, dan bulan Agustus mungkin bagian dari bulan kemerdekaan negeri ini. Bulan kemerdekaan negara ini. Dan ketahuilah bahwasanya
kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah SWT berikan kepada hambanya. Allah SWT benar-benar mengangkat derajat seorang hamba dengan cara memerdekakannya. Dan sejatinya kita sebagai muslim itu sudah Allah merdekakan sedari kita Islam. Sedari kita Islam, kita sudah merdeka. Meskipun belum 17 Agustus 1945. Tapi kalau dia sudah lahir dalam keadaan Islam, dia merdeka. Apa kata Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab? Siapa? Tahu nggak? Kenal nggak Umar bin Khattab? Karena khawatir nggak kenal di sini. Kadang bahkan saya kaget, ibu-ibu aja kenal sama jungkok loh teman-teman. Ibu-ibu kenal sama jungkok loh. Tapi pas tanya, ibu kenal Umar bin Khattab? Padahal zamannya dekat sama Umar bin Khattab gitu ya. Tapi nggak tahu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala merdekakan dan muliakan kita dengan Islam. Fa in ibtaghaina al-izzata bighairihi adallana Allah. Kalau kita pengen kemerdekaan, kemuliaan selain dari Islam, Allah akan menghinakan kita. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala memerdekakan seorang manusia adalah memasukkannya ke dalam agama Islam. Membawanya ke jalan yang lurus, membawanya ke jalan yang selamat. Coba perempuan di zaman sebelum datangnya Islam, itu nggak ada posisinya, nggak ada kedudukannya. Ada budak, ya, ada orang yang merdeka. Perempuan bahkan di zaman jahiliyah itu dari lahir, ketika ada ibu yang melahirkan anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Di zaman jahiliyah nggak mau ada perempuan, aib bagi mereka ada perempuan. Jadi ketika ada anak perempuan lahir, dikubur hidup-hidup. Begitu kejadiannya, tidak ada kedudukannya. Tapi ketika datang Islam, Allah tinggikan derajat perempuan. Allah angkat derajat kaum muslimin. Gak ada budak lagi. Semua merdeka. Gak ada yang menjadi orang yang dikebawahkan dan diangkat. Semua sama di hadapan Allah SWT. Dan manusia dibedakan berdasarkan dengan ketakwaannya kepada Allah SWT. Bukan kastanya lagi. Islam menghapus perbudakan. Islam menghapus kasta. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Dan seorang muslim yang menginginkan kemerdekaan di luar syariat Islam, dia muslim yang red flag. Dia muslim yang red flag. Dia muslim yang enggak tahu Allah SWT telah memuliakan dia. Dia muslim yang tidak tahu diri Allah SWT sudah angkat derajatnya dia. Harusnya kita terima kasih dengan adanya Islam, Allah SWT memuliakan kita semua. Dan jangan sampai dengan seiring berjalannya zaman, kita justru lupa dengan bagaimana perjuangan Rasul SAW membawa Islam sehingga kita dimerdekakan seperti hari ini. Kita wajib bersyukur Allah jadikan kita sebagai muslim-muslimah. Hidup mulia, mati mulia. Matinya dikubur, tidak dibakar. Mulia. Alhamdulillah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kemerdekaan yang hakiki. Dan hakikat kemerdekaan adalah saat kita terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya al-ubudiyatu hiya haqiqatul hurriyah. Penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu bukan soal proklamasi aja. Kemerdekaan itu soal bagaimana kita terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah jadi hamba Allah, maka kita akan tetap merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang tema kita, kamu red flag. Tapi sebelumnya red flag itu pengertiannya apa? Red flag itu apa sih? Pasti yang ibu-ibu pas mau datang kajian, nih kamu red flag. Apa nih? Partai kan? Bendera merah kan gitu ya. Ini partai, jangan-jangan kongres juga ini gitu. Ini bukan partai. Ini ada istilah anak-anak kekinian ceritanya, anak-anak Gen Z gitu ya. Mereka punya istilah apa? Red flag. Dan red flag itu diterjemahkan dengan apa? Peringatan. Jadi tanda bahaya. Kalau misalnya ada tanda merah, red flag itu berarti bahaya dan mundur jauh-jauh. Ini peringatan, jangan dekat-dekat. Dan jangan mau bersama orang-orang yang sudah dikibarkan red flag. Karena ini berbahaya bagi kehidupannya. Itu kurang lebih singkatnya ancaman, peringatan, itu makna red flag yang diserap oleh anak-anak muda di zaman sekarang. Tapi red flag selalu dikaitkan dengan pasangan. Selalu seperti itu. Saya nggak mau sama dia Ustaz, dia cowok red flag gitu. Saya juga nggak mau sama dia Ustaz, dia akhwat red flag. Ada bahasa-bahasa seperti itu. Tapi red flag itu sejatinya bukan hanya soal pasangan. Dan Nabi SAW telah menjelaskan peringatan ini tentang orang-orang yang red flag banget. Orang-orang yang kita itu meminta perlindungan kepada Allah SWT darinya. Ada doa dari Nabi SAW. Ini tema kita hari ini cuma bahas satu doa. Tema kita hari ini cuma bahas satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi di dalam doa ini Nabi SAW menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang red flag.
Kalau kita ketemu sama orang-orang seperti ini, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW mengajarkan kita 5 kriteria orang-orang yang red flag. 5 kriteria. Ini doa dari Nabi SAW. Kita sebutkan satu-satu dari apa yang Nabi SAW minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah bahwasanya Nabi SAW itu meminta perlindungannya kepada Allah. Kalau ada keburukan pada diri manusia, Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah SWT. Bukan kepada kodam. Nabi SAW tidak meminta perlindungan kepada kodam. Ada yang udah cek kodamnya gak? Ada yang udah tahu? Kabarin dong, coba saya pengen tahu jenis-jenis kodam. Ya, penasaran saya sebenarnya, pengen ikut takut kena syirik ya. Pengen nonton takut kena syirik. Survei juga syirik masalahnya nih. Mau riset juga kena kesyirikan kita. Nonton yang kodam-kodam itu. Saya kira orang-orang sudah mulai percaya dengan itu. Bahkan orang-orang sekarang meyakini tentang keberhasilan tugasnya pawang hujan. Itu orang-orang zaman sekarang demikian. Main lonceng hujan gak turun gitu. Kok bisa keren kayak gitu orang-orang zaman sekarang. Makanya Nabi SAW itu meminta perlindungan dari keburukan hamba dengan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu memiliki keburukan. Coba baca surat Al-Falaq. Al-Falaq suratnya gimana? Keterlaluan gak tahu nih. Al-Falaq apa? Ada qul huwallahu ahad lagi yang jawab itu. Siapa yang jawab tadi? Keterlaluan. Al-Falaq apa? Qul a'udzu birabbil min syarri ma. Lihat Allah SWT meminta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya kegelapan. Min syarri ma khalaq. Dan dari keburukan seluruh yang Allah ciptakan. Dari keburukan seluruh makhluk. Baik dari manusia maupun jin maupun hewan maupun semuanya. Dari seluruh makhluk yang bisa menyakiti kita, kita minta perlindungannya kepada siapa? Allah. Meminta perlindungan dari jin juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta perlindungan keselamatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lewat jembatan klakson 3 kali. Masih ada di sini klakson 3 kali. Lewat Kasablangka underpass klakson 3 kali. Subhanallah, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gini, dengar sih ya. Kalau lewat jembatan ini harus lempar koin. Kalau nggak lempar koin nanti kita tabrakan, kecelakaan. Terus kita lempar koin lagi. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang setan matre ya. Mintanya koin. Mungkin ke depan zamannya kalau nggak ada koin pakai kiris gitu ya. Boleh lewat nanti depan scan barcode. Setan zaman sekarang akan berkembang seiringnya zaman. Dulu mungkin pakai koin, maaf nggak ada recehan misalnya, oh boleh gesek banknya apa misalnya. Kesyirikan terus begitu bergerak. Dan Nabi SAW mengajarkan kita meminta perlindungan dari seluruh makhluk red flag. Seluruh makhluk yang red flag, yang enggak banget dan penuh ancaman peringatan ini, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam zikir pagi petang, Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, meminta perlindungan dari seluruh makhluk. Siapa yang hafal doanya? Nabi SAW mengajarkan kita meminta perlindungan dari seluruh makhluk, dari keburukan seluruh makhluk. Yang bisa jawab, saya ada hadiah, nggak apa-apa nih. Tadi bisa jawab? Doa Nabi SAW. Ya, ada mic nggak? Ini saya sendirian banget nih. Ini ditinggal saya nih. Coba, boleh jawab? Ya, benar. Di mana tadi yang mobilnya? Oke, siap. Biar nggak ngantuk. Yang di belakang tembok kelihatan nggak? Silakan, doanya apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Masya Allah, itu doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Saya ada hadiah, saya cari dulu ya. Oh, pakai garis bisa ya? Apa koin aja koin? Saya ada hadiah. Cash. Titip. Maaf. Ini doa dari 1 juta orang, yang bisa jawab berapa orang? Diajarin Nabi SAW. Kemana aja kita? Minimal setelah ada yang keluar, pas dijawab, pas ada pertanyaan angkat tangan semua nih. Kalau kayak gini bahaya nih. Mana saya nggak bisa kiris lagi gitu. Lihat, Nabi SAW ngajarin doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan ciptaannya. Dari seluruh keburukan makhluknya, subhanallah.
Ini doa yang Nabi SAW ajarkan setiap pagi dan sore. Dan kita nggak pernah baca. Pantas aja ketemunya cowok red flag, suami red flag, istri red flag, semua red flag. Tetangga red flag, ya kan? Punya guru red flag juga, Ustaz. Semuanya red flag. Karena kita tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Karena yang bisa melindungi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa melindungi kita adalah Allah sekali lagi. Maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri kita kepada Allah. Jangan minta perlindungan kepada lelaki yang saleh. Jangan meminta perlindungan kepada istri yang salehah demi kebaikan diri kita. Sejatinya yang saleh belum tentu bisa melindungi yang salehah. Yang salehah juga tidak bisa kita sandarkan untuk keselamatan hidup kita. Sandarkan seluruh kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita. Makanya Nabi itu alasannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilindungi dari orang-orang yang red flag ini. Kita masuk ke doanya. Nabi SAW, di antara doa Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kana min du'ain Nabi SAW, di antara doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang red flag. Dari tetangga yang buruk. Aku meminta perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk. Sebutkan contoh tetangga yang buruk, ibu-ibu. Gimana, Bu? Hah? Gibah, apa lagi? Apa? Sombong, pelit, apa lagi? Kepo, julid, ya enggak? Apa lagi? Nyinyir, toksik. Keren banget bahasanya sekarang. Saya nanya ibu-ibu jawabnya toksik loh. Saya kalah gaul sama ibu-ibu sekarang. Toksik, itu semua tetangga yang enggak baik. Dan di antara contoh-contoh tetangga yang tidak baik yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, itu sebenarnya banyak disebutkan di ayat-ayat secara umum. Tapi tetangga yang buruk itu adalah tetangga yang toksik. Tetangga yang memberikan dampak buruk bagi kita. Padahal sebenarnya tetangga itu tugas kita memuliakan tetangga. Bahkan di antara tanda keimanan kita itu memuliakan tetangga kita. Apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tetangganya. Yang disebut dengan tetangga itu yang tinggal depan, belakang, kanan, kiri dari rumah kita. Sebanyak 40 rumah. 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 kanan, 40 kiri. Ustaz, saya di hutan tinggalnya. Ya tetangganya itulah orang hutan, hewan-hewan itu tetangga itu. Muliakan mereka. Kalau kita tinggal di satu tempat, apalagi perumahan, satu blok itu masih tetangga kita. Karena 40 depan, belakang, kanan, kiri itu masih bagian dari tetangga kita. Dan namanya tetangga, kita harus tetap memuliakan dia. Ustaz, tetangga saya toksik parah, rusak banget. Gimana saya memuliakan dia? Muliakan dia karena yang nyuruh Rasul, meskipun dia tidak memuliakan kita. Di antara bentuk tetangga yang red flag itu, kita punya tetangga kayak Abu Lahab sama bininya itu. Abu Lahab sama istrinya. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Saya pernah ngisi di sini, terus saya sebutin namanya. Saya ingat loh, saya ngisi di sini bukan baru sekali ini gitu. Siapa nama istri Abu Lahab? Yang pasti bukan saya, Ustaz gitu. Abu Lahab itu punya istri namanya Ummu Jamil. Catat, biar nggak ngasih nama anak Ummu Jamil. Itu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya itu, kalau kita punya tetangga kayak Abu Lahab dan istrinya, kiamat sugro kita. Karena suami istri toksik. Suami istri toksik. Suaminya toksik, istrinya juga toksik. Suaminya tukang nyinyir, istrinya kompor meleduk. Yang bilang kompor meleduk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa imra'atuhu hammalatal hatab." Istrinya tukang bawa kayu bakar. Dan tafsiran tukang bawa kayu bakar, tukang bawa gosip. Dia ngomongin orang, dia ngejelek-jelekin orang. Tahu kejelekan orang, ngomong ke sebelah. Langsung ada tukang sayur berkumpul lah. Konferensi ibu-ibu tukang sayur itu. Subhanallah, tukang sayur bisa menjadi tempat gibah terbesar di dunia ini, jemaah. Ana wanti-wanti istri ana itu, kalau ke tukang sayur 5 menit. Jangan lama-lama. Kadang perempuan itu beli sayurnya dikit, gibahnya setengah jam, subhanallah. Makanya saya bilang ke istri ana, kalau tukang sayur jangan lama-lama. Beli seperlunya pulang, gak usah ngobrol-ngobrol. Kalau ditanya jawab iya-iya aja pergi. Karena kadang perempuan itu awalnya tidak mau gibah, tapi kok dipancing terus gitu ya. Dipancing sama abangnya. Ibu tahu nggak ibu? Tuh ibu-ibu yang kerudung merah di rumah sebelah itu. Ada tuh tema pertamanya. Dan semua jamaahnya benar-benar memerhatikan si tukang sayur itu. Karena tukang sayur ini pembawa kabar kan.
Dari rumah ke rumah dia tahu kabar, disebarkan di konferensi ibu-ibu gosip tadi. Maka dalam hal ini kalau kita punya tetangga yang toksik seperti Abu Lahab itu toksik parah. Dan Abu Lahab itu salah satu orang yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran, tapi dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. 2 kali. Tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab dan celaka seluruh tubuhnya Abu Lahab. Itu menandakan bahwa tangannya Abu Lahab ini jahil parah. Dia suka mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ditimpukin jeroan unta sama Abu Lahab. Dikata-katain. Muhammad itu dipanggil, "Muhammad, alihadza jama'tana? Apakah engkau ngumpulin kami buat ngomongin omong kosong kayak gini?" Lihat, Abu Lahab kerjanya. Ternyata bapak-bapak di dalam Al-Qur'an juga ada yang toksik ini gitu. Dan pada kenyataan yang suka gosip di zaman sekarang itu bukan hanya ibu-ibu, tapi juga ketahuilah itu sama sifatnya. Dan itu penyakit. Ibu-ibu ngegosip di depan rumah, bapak-bapak ngegosip di pos ronda. Sama aja. Kadang-kadang bapak-bapak itu ngomongnya mau ronda, nyampe di pos ronda main gaple sambil gosip. Ngeronda maling-maling lewat gitu. Percuma ronda-ronda juga. Kadang-kadang memang seperti itu. Saya kadang-kadang menghindari jadwal ronda itu bukan apa-apa. Saya menghindari dosa-dosa itu. Saya mohon maaf Pak, saya malam ini nampaknya tidak bisa ronda karena ada jadwal kajian. Setelah kajian saya harus istirahat, jadi saya bayar denda aja. Daripada saya ikut ronda, ikut gosip sama bapak. Takutnya saya udah gosip di pos ronda, pulang saya gosip sama istri saya gitu. Dosa saya banyak nanti. Ini tuh kenyataannya. Kalau kita punya tetangga toksik, nyinyir, apalagi punya tetangga yang hasad, dengki, itu semuanya benar-benar red flag buat kita. Punya tetangga yang seperti ini adalah tetangga yang red flag. Apalagi punya tetangga kayak istrinya Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab, Ibu Lahab gitu ya. Karena biasanya kalau bapaknya Udin, Pak Udin, Ibu Udin gitu. Nah, di sini istrinya Abu Lahab itu benar-benar hammalatul hatab, pembawa kabar, membawa kompor, membawa kayu bakar. Jadi dia kalau datang satu tempat pasti ngomongin tentang keburukan orang lain. Berhati-hatilah kepada teman yang kalau ngobrol mulutnya itu udah maju 20 cm. Karena dia akan mengabarkan kabar baru. Apalagi kalau di WA, ada kabar baru nih. Ngumpul yuk. Nah, itu keluarin dari grup. Orang-orang seperti ini langsung dikeluarkan dari grup. Karena orang-orang toksik seperti ini itu bisa bagian dari jari su. Dan saya sering sekali temukan tetangga-tetangga yang juga bagian dari red flag adalah tetangga-tetangga yang terang-terangan melakukan penggangguan kepada kita atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan. Saya paling enggak suka, dan ini bagian dari tetangga yang red flag adalah tetangga yang kalau hari Minggu pagi nyetel dangdut koplo. Ada di sini yang suka setel pagi-pagi dangdut koplo. Red flag tuh. Pagi-pagi pengen dengar suara burung, pengen dengar suara pagi yang indah. Pas keluar suara dangdut, subhanallah, itu mengganggu sekali. Itu orang-orang yang red flag. Dan tetangga itu berpengaruh besar terhadap kehidupan ketentraman diri kita. Kalau punya tetangga yang buruk, pindah. Kalau kita tidak bisa menghindarinya, maka kita yang pergi. Jangan bertahan di tempat tersebut. Karena tinggal di tempat yang seperti ini itu akan menghadirkan atau membentuk keluarga yang juga hancur. Kadang punya anak itu, kitanya soleh Masya Allah, di rumahnya didikannya luar biasa. Tapi ketika main sama anak tetangga, pulang dapatlah kosakata baru. Pulang dapat kosakata baru, diajarkan sama anak tetangga, diajarkan ini sama anak tetangga. Lingkungan yang toksik itu juga bagian dari tetangga yang red flag. Dan Nabi SAW meminta perlindungan dari min jaris su. Aku berlindung kepada Allah dari tetangga yang buruk. Maka kita sebutkan tetangga yang red flag pertama adalah toksik. Kedua itu nyinyir. 3 tukang gibah. 3 itu tukang gibah. Allah SWT berfirman apa? Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, posisi sebelah kanan bagian atas. Bohong. Benar, posisi sebelah kanan bagian atas. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ismun. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah kamu itu saling menggibah satu sama lain. Sampai Allah SWT menggambarkan, "Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita?" Apakah salah seorang di antara kalian itu mau memakan bangkai saudaranya? Fakaritumu, pasti kamu akan jijik. Karena gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Orang suka makan steak, makan daging, makan apa, dia makan bangkai saudaranya sendiri. Katakanlah kepada orang-orang yang selalu menggibah bahwasanya kalian sedang memakan bangkai, dan itu bangkai saudara yang kalian gibahi. Maka ini bagian dari tetangga yang red flag. Naudzubillah.
Bagaimana dengan tetangga yang baik dan tetangga yang soleh yang Allah Subhanahu wa taala inginkan? Ini doanya istrinya Fir'aun. Istrinya siapa? Siapa namanya? Ini kenal, Fir'aun kenal banget. Padahal zamannya jauh di atasnya. Sama Abu Lahab nggak kenal. Istrinya Fir'aun, ibu Fir'aun ya. Ibu Fir'aun ini namanya Asia. Ini solehah dan dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mencantumkan kisahnya dalam surat At-Tahrim, dan istrinya Firaun ini berdoa, "Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah." Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di sisimu nanti di surga. Lihat Asia. Dia tinggal di lingkungan paling toksik di semesta alam. Jadi istrinya, ya subhanallah, istrinya Fir'aun. Ada yang suaminya Fir'aun enggak, Bu? Ini istrinya, dia punya suami Fir'aun. Fir'aun ini sampai dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terbengis yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu Fir'aun. Dan ini istrinya, kebayang nasibnya gimana? Dan dia tahu di dunia dia akan seperti ini mentoknya. Dia nggak bisa punya tetangga yang baik, yang suaminya aja Fir'aun gitu. Pasti dia punya tetangga sejenis dengan Fir'aun. Makanya dia minta apa? Ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di surga. Dan gak tanggung-tanggung, ya Allah, bangunkanlah rumah untukku di sisimu nanti di surga. Minta tetangganya langsung siapa? Allah Subhanahu wa taala. Asia langsung pengen, ya Allah, saya di dunia ini gak mungkin bisa tinggal di tempat yang bagus. Saya pengen langsung bertetangga denganmu nanti di surga. The best nih perempuan. Ini meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun ini suamiku, dan selamatkanlah aku dari keburukannya. Juga selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Itu menandakan bahwasanya beliau berlepas diri dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan tetangga yang luar biasa. Itu Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Kalau misalnya kita mentok punya rumah tetangganya toksik, tetangganya red flag, minta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan. Dan minta, ya Allah, kalau tidak di dunia maka berikanlah saya rumah di surga. Di sini di dunia ini, di antara yang hadir di sini semua, ada yang udah punya rumah? Ada yang udah punya rumah? Angkat tangan yang udah punya rumah. Yang udah punya rumah angkat tangan. Itu rumah siapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang ada di langit dan di bumi itu punya. Berarti rumah kita punya siapa? Siapa yang angkat tangan tadi? Siapa yang angkat tangan? Jadi kadang-kadang kita ditanya, siapa di sini yang punya rumah? Saya punya rumah. Saya punya rumah di Bintaro, saya punya rumah di Tangerang. Saya punya rumah sekian meter. Itu punya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi. Punya Allah kok diaku-akuin sama kita. Maka poin pertama, supaya kita bisa mendapatkan tetangga yang baik, jadikan semua tempat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan minta kepada Allah, tempatkan saya di tempat yang Engkau ridhai. Agar kita bisa mendapatkan tetangga yang baik dan bukan tetangga yang red flag yang tadi kita sebutkan. Dan auzubillah, tetangga yang red flag juga yang terakhir adalah tetangga yang hasad yang tadi kita sebutkan. Hasad ini merusak. Sampai-sampai Allah SWT menyebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung kepada Allah dari segala manusia yang hasad. Ada mobil baru, dia hasad. Ada motor baru, dia hasad. Datang suami baru, dia juga hasad. Begitulah seterusnya. Begitulah hasad seterusnya. Dia tidak habis-habis. Semua yang baru dia hasad. Ditanyain, perasaan nih orang gak pernah keluar rumah, tapi uangnya banyak, tapi beli-beli barang terus setiap hari. Perasaan suaminya di rumah aja nganggur, tapi kok hartanya banyak, berlimpah segala macam. Julid. Dan dia hasad. Sehingga waktu itu pernah viral apa? Disangka pesugihan. Dia lapor ke polisi, ini ada pesugihan di rumah ini. Katanya suaminya di rumah terus, tapi dia kaya raya gitu. Saking keponya sama urusan orang lain. Orang-orang yang hasad seperti ini musuh, toksik parah. Dan orang-orang tetangga yang seperti ini itu tetangga yang red flag. Maka jadilah tetangga yang green flag. Tetangga yang memuliakan tetangganya. Tetangga yang tahu kapasitas dia untuk membantu tetangganya. Bahkan Rasul ngajarin, kalau lagi masak, banyakin apa? Kuahnya. Sehingga bisa dibagikan ke tetangganya. Kita makan dagingnya, kuahnya bagi ke tetangga. Nabi SAW ngajarin kita kalau masak itu banyakin kuahnya. Supaya banyak kelihatan masakannya dan bisa dibagikan. Bu, ingat-ingat ini, kalau masak, aroma makanan yang tercium oleh tetangga, itu sudah haknya dia untuk dibagi. Jadi kalau tetangga kita cium aroma makan yang kita lagi masak, itu dia udah punya hak buat kita bagi. Apalagi kita kadang-kadang, apalagi tahun baruan, lebaran, masak-masak, bakar-bakaran di luar, tetangga di samping gak dapat daging, tetangga di samping gak pernah makan daging, gak dapat
nggak bisa makan sate, kita bakar-bakar dengan senang-senang di depan rumah. Tetangga nggak dibagi, asapnya nyampe ke rumahnya. Jemuran kena asap, satenya nggak nyampe. Itu kita kepada tetangga kita. Berbagilah. Dan satu lagi, jangan jadi muslim yang tetangganya masih kelaparan. Aib punya tetangga yang kelaparan, padahal kita bisa makan dengan kenyang. Padahal kita bisa makan sambil buang-buang nasi. Aib, kasihan tetangga kita. Kita harus tahu kondisi tetangga kita. Yang kanan sudah makan belum, yang kiri sudah makan belum. Ustaz, itu bukan urusan kita. Memang, tapi kalau dia kelaparan, kita kena azabnya. Bagaimana mungkin kita bisa makan dengan kenyang, padahal orang di kanan kiri kita justru belum makan. Kadang-kadang kita sedekah jauh-jauh. Sampai nanya ke Ustaz, di mana saya harus bersedekah? Tetangganya lah, tanya tetangganya, ada yang susah, ada yang nggak makan seharian, tanya. Kadang-kadang mereka nggak mau cerita, tapi kita harus cari tahu agar mereka bisa mendapatkan bantuan. Dan seperti ini nggak pernah ketahuan. Maka cari tahu, jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan padahal kita kekenyangan. Tuh, jadilah tetangga yang green flag dan jangan jadi tetangga yang red flag. Itu yang pertama tentang tetangga yang red flag. Yang kedua, mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh para jamaah. Kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Kata Nabi SAW, aku berlindung kepadamu dari istri atau pasangan yang membuat ubanan sebelum waktunya. Lihat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuat aku ubanan sebelum waktunya. Coba kita lihat yang ubanan ya. Mana ada ubanan? Langsung ditutup semua pakai peci. Yang ubanan sebelum waktunya, usianya masih 30 tahunan, tapi ubannya Masya Allah udah merah putih. Ya. Udah kelihatan, udah menyala rambutku gitu ya. Sudah menyala rambutnya. Dan subhanallah, Nabi SAW menggambarkan bahwasanya di antara penyebab ubanan pasangan adalah pasangannya. Dan doa ini umum, min zaujin, dari pasangan, bukan cuma istri. Istri yang bikin suaminya cepat ubanan, dan suami yang bikin istrinya cepat ubanan. Apa maksud Nabi SAW ini? Aku berlindung dari pasangan yang red flag. Aku berlindung dari pasangan yang red flag. Dan aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari pasangan yang membuat aku cepat beruban karena pusing mikirin dia. Kasihan suami kadang-kadang rambutnya udah ubanan, udah menua, pulang-pulang nemu lagi perempuan yang bikin dia cepat ubanan. Atau sebaliknya, istri sudah capek di rumah, sudah menua, punya suami yang bikin dia cepat ubanan. Akhirnya beruban bersama, subhanallah, romantis sekali ya. Beruban bersama, karena pusing urusin keluarganya bersama. Dan coba sering-sering muhasabah. Saya pengen ngajak teman-teman terkait dengan seluruh masalah yang lagi viral sekarang. Itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Kembalilah muhasabah, introspeksi diri kita sendiri. Jangan salahkan orang lain. Di antara sikap muslim yang baik adalah ketika melihat kesalahan, dia cek pada dirinya, bukan cek orang lain. Jadi ketika kita melihat kasus suami-suami yang red flag, istri-istri yang red flag, cek diri kita. Ya Allah, jangan sampai saya ternyata menjadi pasangan yang red flag. Saya menjadi istri yang red flag bagi suami saya. Saya menjadi suami yang red flag bagi istri saya. Langsung ngaca. Karena Nabi SAW menjelaskan bahwa banyak pasangan yang membuat pasangannya menjadi ubanan lebih cepat saking pusingnya ada keberadaan dia. Dan kadang-kala, ini saya kasih contoh misalnya analoginya, ada seorang suami, dia capek kerja. Di jalanan Jakarta tuh macet subhanallah. Panas kepalanya, panas pikirannya, panas hatinya. Nyampe ke rumah, panas kupingnya. Dimarahin sama istri. Nyampe ke rumah, bukannya disambut. Harusnya jadi resepsionis kayak di hotel itu. Selamat pagi, selamat malam, ada yang bisa saya bantu, begitu. Ini kadang suami baru nyampe rumah, kemana aja? Kenapa baru pulang jam segini? Udah begitu dia. Udah kayak preman istrinya. Yang seperti ini pasti membuat suaminya menjadi cepat berubah. Dan inilah contoh-contoh pasangan yang disebut oleh Nabi SAW membuat pasangannya berubah sebelum waktunya. Dan juga saya ingin memberikan nasihat, jangan berikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka cepat beruban, para istri. Jangan membuat pertanyaan yang membuat pasangannya itu menjadi cepat berubah. Di antara yang bikin pusing adalah lagi santai-santai, lagi selonjoran, sambil menikmati waktu yang luang, lagi santai, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba istrinya datang, Mas, kamu sayang nggak sama aku? Gitu. Itu pertanyaan yang bikin suami cepat ubanan. Mas, kamu sayang nggak sama aku? Udah nikah 10 tahun. Ditanya, Mas, kamu sayang nggak sama aku? Buat apa pertanyaan itu? Ada lagi pertanyaan apa? Mas, kalau kamu dikasih pilihan, udah pada tahu tuh kalau kamu dikasih pilihan, kamu hidup bersama aku tapi setiap hari berantem, atau kamu hidup bersama wanita cantik
setiap hari damai dan dikasih uang 100 juta per hari, kamu pilih yang mana? Ubanan suaminya itu. Jawab salah, nggak dijawab mati juga. Kata suami gini, saya jawab nggak jadi, nggak ada yang saya pilih. Apaan sih mas? Jawabannya gampang tahu. Jawabannya udah jelas, kok kamu nggak jawab? Jawabannya udah jelas, harusnya kamu pilihan yang ini, nggak ada lagi jawabannya. Kata suaminya, oke, saya pilih hidup bersama kamu. Apa kata istrinya? Bohong. Halah gitu. Suaminya ubanan jamaah. Dia langsung menyala rambutnya itu. Karena dikasih pertanyaan yang aneh-aneh. Kadang-kadang begitu juga pertanyaannya. Mas, kalau saya berubah jadi dinosaurus, kamu masih cinta gak sama aku? Ya Allah ya Rahman. Antum pernah tanya kayak gitu ke suaminya? Red flag. Kamu red flag. Jangan bikin suaminya beruban sebelum waktunya, subhanallah. Kasihan. Dia udah mikirin pekerjaan di luar, dia mikirin pemasukan yang berkurang, dia mikirin bayaran sekolah anak-anak yang banyak. Tiba-tiba ditanya pertanyaan, kalau aku jadi dinosaurus, kamu masih cinta nggak? Ya Allah, hancur. Dan saya belum pernah melihat ada suami yang bertanya itu kepada istrinya. Mah, kalau saya jadi Godzilla, kamu masih cinta tidak kepada saya? Pasti istrinya jawab, enggak lah gitu. Ini jelas jawabannya, nggak perlu ditanya lagi. Dan kadang-kadang perempuan itu memang susah ditebak. Sampai Nabi SAW itu bersabda langsung tentang perempuan. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa. Berbuat baiklah kalian kepada wanita, wahai para laki-laki. Kata Nabi, fa innal mar'ata khuliqat min dhila'. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waj syai'in fi dhila'i a'lahu. Dan tulang rusuk itu ujungnya bengkok. Tulang rusuk itu ujungnya bengkok. Lalu kata Nabi SAW, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu berusaha meluruskan yang bengkok itu, patah tulangnya. Dan kalau kamu bertahan dengan kebengkokannya, mesti sabar. Fastausu bin nisa. 2 kali Nabi bilang, berbuat baiklah kalian kepada perempuan. Berarti yang harus sabar siapa? Laki-laki. Memang kodratnya laki-laki itu harus mengalah, banyak bersabar. Begitulah keadaannya. Kalau misalnya laki-laki tidak mengalah, mungkin saat itu Adam tidak makan buah tersebut. Ya. Dan tidak ada manusia di dunia ini. Karena Adam saat itu juga harus mentaati wanita yang dicintainya, sehingga harus makan buah dan dikeluarkan dari surga. Makanya para ulama menyebutkan dosa pertama seorang laki-laki adalah perempuan. Karena menyebabkan Adam keluar adalah paksaan istrinya untuk memakan buah. Tapi di sini kita tahu bahwa Nabi SAW memerintahkan laki-laki untuk bersikap baik kepada perempuan. Ingat pesan ini, ayat Allah SWT berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Berbuat baiklah kalian kepada perempuan dengan cara yang baik. Enggak kayak sekarang. Ada laki-laki berani mukul perempuan. Ada laki-laki berani menghajar perempuan. Ini kamera nyala nih. Kita serang langsung orangnya. Gak nonton orangnya ya. Percuma saya ngomong panjang dia gak nonton saya. Kalau datang di sini langsung saya kasih tahu. Tapi kalau ada di sini laki-laki yang melakukan demikian kepada perempuan, sungguh Anda sudah paling tepat sholat dengan mukena. Anda sudah cocok sholat saf paling belakang. Karena hanya perempuan yang berani memukul perempuan lainnya. Dan laki-laki tidak boleh memukul perempuan. Nabi SAW sudah jelas tadi menyebutkan fastausu bin nisa, berbuat baiklah kalian kepada perempuan. Sampai Allah langsung bilang wa ashiruhunna bil ma'ruf, berbuat baiklah kalian kepada perempuan dengan cara yang baik. Gak boleh. Apalagi ada kasus memukul KDRT. Dan ketahuilah bahwasanya kasus-kasus seperti ini itu bisa dimulai dari 2 sebab. Ini saya akan membuka lebar arahnya. Kasus-kasus seperti ini bisa faktornya ada 2. Faktor tabiat dengan faktor terbuat. Ada yang tabi'iyah dan ada yang sinaiyah. Tabi'iyah itu bawaan. Memang dari kecilnya dia terdidik kasar, besar dalam keadaan laki-laki yang kasar, sampai juga akhirnya dia menikah, dia memang laki-laki yang kasar. Itu tabiatnya dia memang demikian. Kalau memang pelaku-pelaku KDRT itu secara tabiat kasar, kenapa dinikahin? Itu faktor pertama. Karena tabiatnya memang kasar. Dan orang menikah kan pasti sama-sama mau. Kecuali memang dipaksa dan dijodohkan. Tapi kalau misalnya sudah lihat tabiatnya kasar, makanya kalau ta'aruf itu kenalan sama siapa? Keluarganya. Ini salah kaprah soal ta'aruf. Kalau ta'aruf itu kenalan sikap dia kepada keluarganya. Sikap laki-laki itu ke ibunya, sikap laki-laki itu ke adik perempuannya, sikap laki-laki itu di dalam keluarganya. Bukan kenalan sama lakinya. Kalau laki buaya, dia bisa bersikap amat lembut kepada kalian. Dia bisa bersikap sangat laki-laki yang mungkin diidam-idamkan oleh kalian di awal pertemuan. Tapi kenali mereka dari ibunya, keluarganya, dari adiknya.
Itu ta'aruf tuh begitu. Makanya alasan orang yang pacaran 5 tahun terus bilangnya ta'arufan, nggak mungkin ta'arufan sama laki-lakinya. Ada kan orang nikah pacaran 4 tahun, terus nikah 4 hari cerai. 4 tahun pacarannya, 4 tahun pacaran, subhanallah. Apa nggak bosan itu ketemu 4 tahun? Dinikahin enggak, ya, disakitin terus setiap hari. Pas dinikahin cerai 4 hari. Ya subhanallah, itu bukan ta'aruf. Pacaran itu bukan ta'aruf. Sekali lagi pacaran bukan ta'aruf. Yang datang ke sini punya pacar, putuskan. Putuskan. Ada yang punya pacar di sini? Ada yang datang sama pacarnya di sini? Putuskan pacarnya. Mau ustadznya yang putuskan atau antum yang putuskan? Takutnya mau ustadz yang putuskan boleh. Saya ada jasa pakai VN putuskan orang. Putus gitu. Atau pacarnya bisa, ustadz, pacar saya marah kalau disuruh putus. Bilang, siapa yang nyuruh putus? Ustadz bilang. Ustadz yang suruh putus. Terima kasih banyak, Mas. Jazakallah khairan. Jadi kalau misalnya punya pacar, putus. Buat apa pacaran? Itu bukan ta'aruf. Ibu-ibu yang ngizinin anaknya pacaran, red flag, Bu. Red flag. Gak boleh anaknya pacaran. Itu sama aja membiarkan dia rusak. Karena pacaran-pacaran yang seperti ini itu merusak kaidah ta'aruf. Ta'aruf dan pacaran beda. Secara tegas saya katakan, ta'aruf dan pacaran berbeda. Ta'aruf itu kenalan. Dan ta'aruf itu cuma 1 bulan. Ta'aruf 5 tahun. 1 bulan cukup. 1 bulan kenal dia di keluarganya gimana, temannya gimana. Tanya ke teman-temannya, teman kamu tuh gimana sih sebenarnya? Suka marah gak? Suka mukul orang gak? Kalau kata temennya, gila tuh orang. Semua aja dihajar. Ibunya salah dihajar. Adiknya salah dihajar. Semua dihajar. Itu berarti red flag. Jauhi laki-laki tersebut. Tanya ke ibunya, Bu, mohon maaf, saya pengen tanya jujur ya Bu, karena saya lagi deket sama anak ibu. Saya pengen tanya, sebenarnya sikapnya gimana sih Bu di rumah? Kasar nggak sama adik-adik perempuannya? Sama ibu suka membentak atau enggak? Kata ibunya, alhamdulillah, dia anak yang baik, lemah lembut, tidak pernah kasar. Dia sangat sayang sama keluarganya. Itu baru green flag. Tanya ibunya, jangan tanya dia. Kenalan sama dia, gimana kamu kalau sedang mendapat masalah? Dibaik-baikin sama dia. Buaya namanya juga. Dibaik-baikin, dia bilang, saya kalau ada masalah pasti saya selesaikan dengan kepala dingin. Ada es batu di kepalanya. Dihajar setelah itu. Jadi ditaruh es batu langsung digituin. Nah kalau misalnya ditanya ke orangnya salah. Tanya ke orang tuanya. Tanya ke keluarganya. Sekali lagi kalau antum mau ta'aruf, tanya ke keluarganya. Bukan ke orangnya. Itu kaidah ta'aruf. Saya cuma pengen bilang orang-orang yang pacaran 5 tahun gak ada kerjaan. Gak ada kerjaan. Bosen. Udah pacaran 5 tahun bosen. Cari yang lain lah nikahnya. Orang 5 tahun ngapain? Justru harusnya ta'aruf dalam kaidah Islam. Setelah ta'aruf, dia cocok, semuanya cocok, nikah. Ta'aruf berikutnya itu setelah nikah. Justru ta'arufan setelah nikah. Jadi setelah nikah baru ta'arufan. Itu baru disebut sebagai ta'arufan. Jangan kayak zaman sekarang, aki-aki ngajak ta'arufan, tukeran CV 2 tahun. Tinggalin laki-laki bersih. Itu red flag. Ustaz, tapi calon saya ini suka kajian. Tetap red flag. Gak ada alasan. Semua orang yang kadang-kala ketemu di kajian, ujung-ujungnya KDRT juga. Karena mungkin dia salah jalannya dari awal. Dia nggak tahu stepnya bagaimana memulainya. Dia tidak pernah belajar bagaimana cara memilih pasangan yang benar. Maka pasangan yang red flag yang pertama adalah pasangan yang apa? Abusive, keras, mengambil keputusan, keras dalam bahkan main fisik dan seterusnya. Dan KDRT itu tidak diajarkan oleh Islam. Nabi SAW itu menyebut apa? Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa. Antum tahu di Al-Quran itu ada surat An-Nisa. Apa An-Nisa artinya? Perempuan. Tapi nggak ada surat Ar-Rijal. Gak ada surat laki-laki. Di Al-Quran ada surat An-Nisa, surat perempuan. Tapi tidak ada surat laki-laki. Saking khususnya kalian. Saking khususnya perempuan. Makanya ini wasiat khusus untuk perempuan. Dan Allah SWT sebutkan tentang pasangan yang nusyuz. Apa definisi nusyuz? Apa? Nusyuz keluar dari rumah. Ada lagi? Berarti semua ini nusyuz dong. Antum keluar dari rumah kan hari ini? Bahaya. Nusyuz apa artinya? Ada yang bisa jawab, saya siapin hadiah lagi nih. Hadiah. Wah, di sini yang jawab. Ada yang jawab nggak? Apa definisi nusyuz? Kalau cocok pengertiannya, kita kasih hadiah. Dia hadiah pertama sudah loncat ke akhwat. Yang ikhwan nggak mau kan? Yang ikhwan ada yang mau jawab? Apa definisi pasangan nusyuz? Apa nusyuz? Pakai nun, pakai shin, pakai za. Nusyuz. Apa nusyuz? Ini perempuan lagi. Saya nungguin ikhwan. Kasihan ini dia. Lumayan akhir bulan ini kan ya. Buat warteg cukup lah. Ada nusyuz apa nusyuz? Enggak ada yang bisa jawab. Saya yang jawab nih, lumayan saya kantongin lagi lumayan. Boleh. Tapi harus sesuai dengan pengertian yang jelas.
pasangan yang bersyur itu yang berhaka, yang apa ya namanya susah jelasin, berhaka. Jadi kalau itu semuanya tentang Terus pasangan yang durhaka, pasangan yang menentang, terus dan dikatakan udah gitu. tidak taat mengkasih itu part yang khusus. Barakallahu fiik. Mau hadiah yang mana? Dikiris apa gimana? Lempar koin aja gitu. Ini ada hadiah 3 di depan nih. Ini hadiahnya yang sama, hadiah yang sama. Fadhal. Fadhal. Jangan lihat hadiahnya ya. Masuk kata saya. Silakan. Kalau mau masuk neraka duluan. Ngajarin korupsi terang-terangan. Baik. Jangan lihat hadiahnya. Hadiahnya cuma bukan red flag juga hadiahnya itu. Dia blue warnanya. Kalau yang merah-merah memang susah dikeluarin ya. Ibu-ibu paling kenal dengan yang merah-merah itu. Dan nggak ada yang buta warna kalau soal merah, biru nggak ada yang buta warna. Buta tuh kalau hijau, ungu ya. Itu abu-abu tadi. Itu baru kita buta warna. Nusyuz itu simpelnya tidak taat. Tidak bisa dinasihati. Durhaka itu nusyuz. Jadi kalau ada istri yang susah dinasihati, tidak taat pada perintah, atau suami yang tidak taat. Suami tidak taat gimana? Nah, suami yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami yang tidak mau dinasihati pada saat dia salah itu juga nusyuz. Nah, di sini ayatnya turun kepada laki-laki yang punya istri nusyuz. Kalau istrinya itu tidak taat dan durhaka, tidak mau dinasihati, ada langkah-langkahnya. Ada pengobatannya. Pengobatan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, fa'idhuhunna. Nasihati dia. Ustaz kan enggak bisa dinasihati. Dia enggak mental. Sekali lanjut, kedua, ketiga, keempat. Saya enggak bisa nasihatin lagi, kasih ustaz. Biar ustaz yang nasihati dia. Enggak bisa lagi, kasih tahu bapaknya, biar bapaknya yang nasihati dia. Enggak tahu lagi kasih yang kira-kira dia bakal dengar siapa nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Kalau enggak bisa dinasihati, ke step berikutnya. Wahjuruhunna fil madhaji'. Wahjur, hajar. Bukan dihajar. Hajar itu maksudnya apa? Dicuekin, didiemin. Jadi ini kaidah. Ketika kita nasihatin, nggak didengerin. Ketika dibilangin, nggak dengerin. Wahjuruhunna, diemin dia. Diemin aja. Kalau bisa tidurnya juga pisah dulu. Ya, kamu misalnya suaminya di kasur, istrinya di sofa, misalnya gitu. Pisahnya. Terserah atau pisah dulu, pokoknya diem. Istrinya minta uang, diemin. Istrinya ngomong, diemin. Perempuan itu lebih sakit didiemin. Dan ketika dicuekin, dia baru tahu rasanya. Ketika dibilangin dia nggak mau, didiemin. Diemin. Itu ajaran dari Rasulullah SAW. Ajaran dari Allah SWT dan dipraktekkan oleh Rasul. Dan yang terakhir, ketika didiemin juga masih nggak berlaku. Nih, didiemin dia malah staycation keluar gitu. Didiemin dia malah jalan-jalan sama bestie-bestinya. Malah suaminya yang akhirnya kena salahnya gitu. Yang terakhir, kalau nggak bisa wahjuruhunna fil madhaji, yang terakhir apa? Wadribuhunna, pukul. Jadi stepnya Islam itu panjang. Pertama kasih nasihat, 2 diemin, 3 pukul. Dengan syarat. Pukul itu ada syaratnya. Nggak sama kayak pukul di MMA. Nggak sama kayak pukul di ring tinju, beda. Ada syaratnya. Syarat pertama mukul adalah ghairu mubarrih, tidak membekaskan luka. Sebagian para ulama menafsirkan ayat ini mukul pakai siwak. Tahu siwak? Yang kecil tapi bukan batangnya gitu. Yang kecil nih. Yang siwak kecil, dipukul aja pakai siwak kecil. Sebagian para ulama menyebutnya dipukul pakai bantal. Isinya batako gitu ya. Pakai bantal dipukulnya. Lembut saja, pakai guling kecil. Pukul pakai guling. Bahkan pakai siwak itu kecil. Bagaimana kisahnya Nabi Nuh yang memukul istrinya? Nabi Nuh itu memukul istrinya pakai kayak batang-batang gitu pohon. Kayak lidi. Tapi lidinya 100. Sekali pukul. Karena kan tadinya istrinya itu harus dipukul 100 kali. Bayangin 100 kali. Tapi Nabi Nuh sayang sama istrinya. Sehingga dikumpulkan 100, dipukul sekali. Beda rasanya dibandingkan dipukul 100 kali sama dikumpulin 100 jadi dipukul sekali. Itu bentuk yang diajarkan oleh para nabi. Maka kalau memukul jangan membuat luka. Pukul pakai benda-benda yang sekiranya bahkan kalau bisa pukul yang bercanda. Dicolek aja gitu. Dipukul biasa aja. Jadi jangan sampai pukul yang benar-benar menyakiti dan membekas. Bahkan Nabi secara spesifik menyebutkan wala tadribil wajah. Jangan pukul wajah. Enggak boleh. Makanya kayak si Under Armour itu kemarin siapa namanya? Si Tremor itu ya. merek. Sensor. Si Tremor itu ya. Dia mukul semuanya dipukul sama dia. Mungkin dia enggak punya samsak ya. Dia enggak punya lawannya. Dipukul istrinya. Atau mungkin dia enggak berani sama laki-laki, makanya dia mukul perempuan.
Atau dia mungkin di gengnya, di tongkrongannya emang cupu, sehingga berani mukul istrinya. Kalah mungkin tanding di luar, ya udah di dalam rumah menang, mukul istrinya. Gak boleh pukul area wajah. Maka haram memukul pipi. Kita tuh dididik di sinetron, di FTV, di film-film, di series. Itu mukulnya nampar pipi. Ada yang selingkuh, pak gitu langsung. Itu dilarang dalam Islam. Gak boleh memukul wajah. Baik istri kepada suami atau suami kepada istri. Sayangnya kadang-kadang suami mukul istri KDRT. Istri mukul suami bukan KDRT. Ya enggak? Ada padahal istri mukul suami. Saya pernah lihat ada video istri mukulin suami yang pakai gagang sapu. Dipukulin suaminya pakai gagang sapu. Tapi nggak masuk KDRT itu, nggak viral. Padahal itu juga KDRT. Padahal sama aja, nggak boleh memukul area wajah. Terus kata Nabi SAW, wala tuqabbih, dan jangan engkau jatuhkan harga dirinya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang menghancurkan harkat martabat pasangannya. Jadi kalau pukul di dalam rumah dengan alat yang lembut, tidak membekas, tidak menyakiti, itu yang dilakukan. Begitu caranya. Dan sebenarnya laki-laki itu punya prinsip, tidak boleh memukul perempuan. Karena ketika dia memukul perempuan, sama saja dia memukul ibunya sendiri. Masalahnya prinsip itu zaman sekarang tidak lagi relevan. Karena laki-laki, seorang anak berani mukul ibunya. Sehingga dia berani mukul istrinya. Gak relevan lagi. Zaman ini laki-laki berani mukul ibunya, sehingga istrinya mungkin lebih mudah untuk dipukul. Dan kasus-kasus seperti ini menandakan tidak adanya keimanan. Maka tidak boleh memukul area wajah. Ini tata cara yang diajarkan oleh Islam. Bagaimana seseorang ketika menghadapi banyak masalah. Dan rumah tangga itu tidak bisa lepas dari permasalahan. Rumah tangga Rasul SAW itu tidak lepas dari perselisihan. Bukankah ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha pernah memecahkan piring ketika cemburu mendengar kisahnya Khadijah. Terjadi di rumah Rasul piring yang pecah. Terjadi kisah pertengkaran antara dua istri Rasul yang saling ngata-ngatain satu sama lain. Tidak menjamin pasangan yang soleh, istri yang solehah, itu rumah tangganya harmonis. Tidak menjamin. Apalagi yang perempuan menggantungkan kesolehahannya kepada pria. Dia bilang, Ustaz, saya punya mimpi menikah dengan laki-laki yang soleh, agar saya bisa dibimbing. Bentar itu dijinjing nanti. Iya, Pak. Kan antum nggak tahu. Laki-laki itu tidak bisa dilihat dari covernya. Ustaz, saya ta'arufan sama dia zaman itu ketemunya di kajian, Ustaz. Pakaiannya Masya Allah. Kayak Ustaz pokoknya. Bukan Ustaz saya, maksudnya kayak Ustaz yang lain gitu. Kayak Ustaz, dia syar'i luar biasa, dia anak kajian, dia rajin kajiannya. Pas saya nikahi ternyata dia KDRT. Memang tidak bisa dilihat dari cover itu. Dan tidak bisa disandarkan kepada laki-laki yang soleh. Jangan mengatakan menikah dengan laki-laki yang soleh adalah keselamatan. Enggak juga. Buktinya suami yang soleh tidak bisa membawa istrinya ke dalam surga juga. Apa kisahnya? Kisahnya Nabi Nuh, Nabi Lut. Lihat istri-istrinya di dalam neraka. Nabi Nuh seorang nabi, Nabi Lut seorang nabi, tapi istri-istrinya di dalam neraka. Ada juga yang pasangannya soleh, istrinya solehah, tapi suaminya bejat. Siapa dia? Fir'aun tadi. Maka tidak menjamin bahwasanya rumah tangga itu akan baik-baik saja ketika salah satunya soleh. Harus dua-duanya. Harus dua-duanya sama-sama ingin menjadi baik. Sama-sama ingin belajar. Sama-sama mencari tujuan dan visi yang sama. Itu yang dicari. Jangan sandarkan, kayaknya jadi istri ustadz enak ya gitu. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang jadi istri ustadz enak? Kayaknya nikahin cewek yang hafal Quran enak ya. Nggak enak, diimamin terus nanti. Anda baru Iqra 2 nikah sama cewek 30 juz. Tahajud dikoreksi. Semuanya salah. Laki-laki nikah sama perempuan yang lebih solehah, lebih tahu agama, kiamat. Khutbah setiap hari, bukan Jumat doang itu. Setiap hari. Istri kalau lebih sering ngaji dibandingkan suaminya, setiap hari kajian. Pagi-pagi udah innalhamdalillah istrinya. Pulang kajian, suaminya udah duduk aja jadi jamaah. Istrinya ceramah. Kiamat sugro. Atau misalnya suaminya soleh, istrinya biasa aja. Pun itu juga tidak menjamin kebaikan. Jangan sandarkan hidayah kepada manusia, karena hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan sandarkan itu kepada manusia. Kita tahu bahwasanya Allah yang Maha mengubah dan membolak-balikan hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dilindungi hatinya, minta dijaga. Bahkan sampai menikah kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu doa yang harus diamalkan oleh para suami istri. Doa ini bisa digunakan agar istri kita bukan termasuk istri yang red flag. Dan suaminya bukan termasuk suami yang red flag. Saya belum sebutkan jenis-jenis istri yang red flag, tapi semua itu bisa kita coba dengan doa ini. Ada doa kalau buat suami,
Atau istri dulu. Kalau suami pengen mendoakan istri, pegang kepalanya. Jadi datang ketemu istrinya, langsung pegang kepalanya. Allahu la ilaha gitu. Nah, dipegang kepalanya, bacain. Allahumma aslih li zaujati. Allahumma aslih li zaujati. Ini buat suami ke istri. Ya Allah, perbaikilah istriku untukku. Perbaikilah istriku untukku. Dan kata perbaiki ini semuanya. Perbaiki akhlaknya, perbaiki sikapnya, perbaiki kata-katanya, perbaiki wajahnya, semuanya. Perbaikilah untukku istriku. Sehingga semua yang muncul dari istrinya akan menjadi kebaikan buat dia dan dia meresponnya dengan baik. Kebalikannya, kalau istri kepada suami, doakan juga. Allahumma aslih li zauji. Ya Allah, perbaikilah suamiku. Ya Allah, jadikanlah suamiku itu berakhlak baik, berkata-kata baik, berucap baik, bersikap baik. Semuanya baik. Dan lakukan ini setiap hari. Kalau bisa ketika kita pengen keluar rumah. Ketika kita pengen keluar rumah, pengen kerja, kayak gitu dulu. Ada ritualnya dulu. Dipegang kepalanya, Allahumma aslih li zaujati. Allahumma aslih li zauji. Atau sebelum tidur. Doakan seperti itu. Karena dia milik Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berubah kapanpun. Awal dinikahi dia salehah. Tapi mungkin lama-kelamaan kita bosan dan dia juga mulai menampakkan kebosanannya, akhirnya tidak lagi salehah. Maka dalam hal ini kita harus bisa mendoakan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilakukan ini insyaallah bagi yang halal dan bagi yang haram latihan dulu saja. Di kaca aja dulu, di kaca gini. Allahumma aslih li zaujati. Ini pegang di kaca. Pokoknya ini bisa dipraktekkan dan ini bisa diamalkan bahwa yang seperti ini adalah bentuk menjaga karakter pasangan agar bisa menjadi lebih baik. Ini saya juga pengen ngomong tentang jangan selalu menyalahkan kasus-kasus seperti ini kepada sebagian pihak. Ingat ini teman-teman. Kasus KDRT pasti yang disalahin siapa? Selalu laki-laki. Makanya gara-gara ini ada namanya marriage is scary. Menikah itu menakutkan. Gara-gara oknum. Dan orang-orang seperti ini membuat ibadah yang agung. Ibadah yang luar biasa. Ibadah yang disebut sebagai sunnahku oleh Nabi SAW itu menjadi tercemar. Padahal antum harus tahu bahwasanya yang tadi kita sebut kekerasan itu bisa dari tabi'iyah atau sinaiyah. Tabi'iyah memang tabiatnya. Kita udah selesai membahas tabiatnya. Kalau dari awal tabiatnya buruk, maka nggak usah. Kalau misalnya dibuat atau faktor sikap yang akhirnya membuat dia jadi keras, itu yang harus muhasabah adalah dirinya sendiri. Boleh jadi suami itu berani mukul karena kita yang keterlaluan. Boleh jadi pasangan itu berani membuat kekerasan karena kita juga yang tidak melayani dan tidak mentaatinya. Terkadang itu semua dibangun perlahan dari tahun ke tahun. Dan jangan pikir bahwasanya hanya laki-laki yang red flag di sini. Buktinya viral juga istri yang red flag kan. Buktinya viral juga orang-orang yang tahu-tahunya menunjukkan bahwasanya ternyata perempuan juga bisa melakukan keburukan dan kemaksiatan seperti itu kepada suaminya. Maka sama itu semua. Dan kedua-duanya itu memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan hal tersebut. Maka pesan saya untuk para istri yang suaminya lagi KDRT, pulang, pegang kepalanya, bacain yang tadi sambil ayat kursi. Gak mempan juga, pakai air. Ambil air dari keran yang merah. Air dari keran yang merah. Bawa segelas, bacain a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bacain ayat kursi, sembur. Selesai KDRT-nya. Wafat suaminya. Atau misalnya suami yang punya istri KDRT, ada suami yang istrinya KDRT. Istrinya misalnya kasar, dikit-dikit mukul Ustaz biru-biru badan saya gitu. Tapi saya sabar karena mungkin itu romantis itu. Mungkin itu love language-nya dia. Membuat saya biru-biru gitu. Act of service. Di service semua biru-biru dia. Subhanallah, dia biru-biru badan suaminya karena istrinya itu dikit-dikit nyubit. Dia nyubit biru semuanya. Itu love language-nya perempuan. Dan laki-laki itu harus tahan dengan itu. Tapi kalau sudah nyubitnya pakai tang, itu KDRT. Itu harus dilaporkan. Karena itu juga bermasalah. Dan kasus-kasus yang kemarin memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang seperti ini itu harus diberantas dari awal. Kemunkaran itu harus diselesaikan dari awal. Jangan dibiarkan berlanjut. Jangan sabar di atas kemungkaran. Kata Nabi SAW, "Idza ra'a munkaran", kalau kalian melihat kemungkaran, maka langsung rubah dengan tangan kalian. Kalau mau dipukul, tangkis. Itu dengan tangan namanya. Dan setelah itu nasihati, fabilisani, kalau nggak bisa dengan lisan kita. Kalau nggak bisa juga dengan hati.
Wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau melihat kemungkaran dari awal jangan dibiarin. Enggak apa-apa Ustaz, saya sabar dulu, mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau tabiatnya seperti itu, maka dia tidak akan bisa berubah. Maka dalam hal ini yang pertama, pasangan yang red flag adalah yang keras, yang melakukan kekerasan kepada pasangannya, dan itu tidak pernah diajarkan Nabi. Saya sampaikan sabda dari Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah? Istrinya Rasul. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daraba khadiman lahu qat wala imra'atan lahu qat wala daraba syai'an biyadihi illa an yujahida fi sabilillah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata ibunda kita, sesungguhnya aku tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memukul pembantunya sekalipun. Dan aku tidak pernah melihat Rasul itu memukul istrinya sekalipun. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah memukul sesuatu dengan tangannya kecuali saat jihad fi sabilillah. Kecuali saat perang Rasul baru mukul. Kalau perang singa, pas ke rumah nggak apa-apa jadi kucing yang manja. Pas perang biarkan dia jadi singa, tapi ketika pulang nggak apa-apa. Kita harus ngalah sama perempuan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Antum kayaknya di majelis ini saya pernah sampaikan, tapi karena banyak yang mu'alaf di sini, jangan tersinggung lagi dengar kata-kata mu'alaf. Karena sudah banyak yang baru di sini, saya sampaikan lagi. Antum tahu kisah tentang Aisyah yang meninggikan suaranya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Aisyah membentak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kedengeran sama ayahnya. Siapa ayahnya Aisyah? Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an tahu kejadian ini, datang ke rumahnya mau marahin Aisyah. Bahkan Aisyah saat itu saking kesalnya pengen mukul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan itu kalau nafsu di luar kendalinya. Dia pengen mukul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya datang, ditahan tangan Aisyah dan pengen dipukul sama Abu Bakar. Alias bapaknya tuh. Aisyah pengen dipukul sama bapaknya karena bapaknya kesel ngelihat anaknya kurang ajar sama suaminya. Ngelihat anaknya kurang ajar sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih itu ditahan sama Abu Bakar, pengen dipukul Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Abu Bakar pengen pukul, tangannya Abu Bakar ditahan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tangannya Abu Bakar ditahan sama Rasul. Jangan pukul dia. Padahal yang salah Aisyah, pengen dipukul sama bapaknya bukan suaminya. Tapi ditahan tangan bapaknya. Akhirnya Abu Bakar kesel dan gak mau marah di depan Rasul. Abu Bakar pulang. Dia kesel sama anaknya kurang ajar sama suaminya. Anaknya kurang ajar sama Rasul. Apa kata Rasul kepada Aisyah? Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat betapa aku sayang kepadamu dan aku membelamu di depan bapakmu. Romantis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang salah Aisyah, tapi dibela, mau dipukul ditahan. Lihatlah betapa aku membelamu di depan bapak yang mau memukulmu. Jadi jangan marah kepadaku, aku sayang kepadamu. Itu yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada istrinya. Dan Rasul itu selalu menumbuhkan itu dalam hari-harinya sehingga para istrinya juga mengerti bahwasanya laki-laki tidak mungkin menyakiti istri-istrinya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling baik untuk keluarganya. Apa kata Rasul? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi wahai laki-laki yang masih memukul perempuan, mari kita belikan mukena bareng-bareng dan kita pasangkan mereka itu mukena bareng-bareng. Kita suruh salah satunya jadi imam pakai mukena. Biar mereka berkumpul, laki-laki yang seperti itu. Dan ini juga nasihat bagi para perempuan, bahwa tugas perempuan itu memberikan ketenangan, menjadi air pada kebakaran kepala suaminya. Ketika laki-laki itu punya masalah di kepalanya dan kebakaran di otaknya, mungkin akan kasar perilakunya. Tapi wanita itu tugasnya memberikan ketenangan. Itu Allah yang bilang. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan kalian berpasang-pasangan dan Allah menjadikan perempuan itu sebagai penenang bagi laki-lakinya. Harus ngeredam. Jangan api ketemu api, kebakaran ketemu kebakaran, habis hangus semuanya. Maka udah bisa. Itu sesi tanya jawab kenapa? Baik. Ini saya baru nyampe nomor berapa? Ya salam, udah selesai kajian kita. Jam berapa sekarang? Jam 2. Bentar lagi lah, saya selesaikan dulu tentang ini. Nanti tanya jawab insyaallah kita lanjutkan. Bahwa saya lupa jadinya kan? Saya ngeblank. Sampai mana tadi? Lupa semua. Subhanakallahumma wa bihamdika. Selesai kajian. Ustaznya lagi pusing kepalanya, jadi lupa semua jamaah. Dipancing ustaznya. Jadi tentang bahwasanya perempuan juga harus menjadi penenang bagi laki-laki. Belajarlah menyambut dengan sangat lembut. Belajarlah menjadi dingin di saat suasana Jakarta itu panas.
Jadi ketika nyampe ke rumah, jadilah AC bagi suaminya. Jadilah pendingin, penenang bagi pasangannya. Sehingga tidak ada api kebakaran di dalam rumahnya. Dan itu semua harus dilakukan sebagai bentuk menjaga agar tidak ada pasangan yang tusyayyibuni qabla al-masyib. Membuat pasangannya beruban sebelum waktunya. Berhenti bertanya-tanya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Kalau tidak mau ada KDRT ya. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi, kalau aku jadi dinosaurus, kamu masih cinta sama aku, itu jangan. Lupakan itu. Besok-besok ada tanya yang seperti itu, kita kasih tahu. Jangan memancing laki-laki untuk memukul perempuan. Karena itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa, menjadi makar bagi laki-laki. Menjadi kait, menjadi jebakan bagi laki-laki. Tahu kisahnya Yusuf alaihissalam dengan perempuan yang ngebet banget sama dia? Tahu siapa nama perempuannya? Zulaikha. Dalam satu riwayat, walaupun dhaif. Sehingga namanya disebut Zulaikha. Walaupun namanya belum jelas, entah mungkin namanya yang lainnya selain Zulaikha. Nah, di sini ketahuan bahwasanya di akhir ternyata perempuan ini yang playing victim. Perempuan ini playing victim. Playing victim apa? Dia merasa dia yang jadi korban. Padahal dia adalah tersangkanya. Dan pasangan yang red flag nomor 2 setelah tadi abusive adalah playing victim. Jadi pasangan yang playing victim itu red flag, bro. Jangan suka playing victim. Kalau salah, ngaku salah. Dan memang rumus alam semesta ini telah mengatakan bahwasanya nomor 1, perempuan tidak pernah salah. Nomor 2, kalau laki-laki salah, maka lihat nomor red flag semuanya. Kamu red flag. Perempuan bisa salah, laki-laki juga bisa salah. Perempuan harus bisa berani minta maaf. Walaupun kanan kiri, ujung-ujungnya cowoknya yang minta maaf ke dia. Ujungnya suami-suaminya juga minta maaf ke dia. Lalu suami mungkin meminta maaf kepada istrinya itu hal yang mainstream, tapi istri meminta maaf ke suaminya itu tanda-tanda kiamat kubro ya. Maka harus menjadi perempuan yang tahu kalau salah ya salah, dia minta maaf. Dan itu yang diajarkan, sehingga jangan menjadi orang yang playing victim. Tahu-taunya wanita ini terakhir mengatakan apa? Bahwasanya Yusuf yang menggoda saya. Yusuf pengen macam-macam sama saya, padahal dia yang ngegoda dan dia yang macam-macam sama Yusuf. Apa dia bilang majaza'u, apa balasan bagi orang kayak begini nih? Kita penjarain apa kita azab aja dia? Dia tersangka, ngaku jadi korban. Ketahuan terakhir, inna kaidakunna azim. Ini nih perbuatan wanita ini adalah tipuan yang sangat agung, dahsyat. Dia playing victim dan itu keburukan. Maka punya pasangan yang playing victim itu red flag. Wanita harus mau mengaku salah, perempuan harus mau mengaku salah pada laki-laki, laki-laki juga harus mengaku salah dan lupakan kata-kata bahwasanya perempuan tidak pernah salah. Itu adalah doktrin yang menyebabkan pada akhirnya perempuan tidak pernah merasa salah. Minta maaf itu tinggi derajatnya. Jangan merasa minta maaf itu menghinakan diri, tinggi derajatnya. Maka harus sering minta maaf atas kesalahan-kesalahan kita dan rutinkan minta maaf sebelum tidur. Takutnya mati dalam keadaan masih berantem sama pasangannya. Dan tidur itu adalah mati kita. Nah, yang ketiga apa red flag yang ketiga disebutkan oleh Rasul. Saya jadi keburu-buru karena perintah tanya jawab. Yang ketiga, bahwasanya Rasul SAW meminta perlindungan dari, saya masih panjang sebenarnya, kayaknya kajian ini nggak cukup semuanya. Allahumma inni a'udzubika min jari su, yang pertama. Yang kedua, wa min zaujin tusyayyibuni qabla al-masyib. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban. Dan dari anak yang menjadi tuanku. Jadi minta perlindungan dari anak yang durhaka. Menjadi anak yang red flag bagi orang tuanya. Jadi anak yang durhaka. Dan durhaka itu termasuk top dosa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-akbarul kabair, dosa yang terbesar setelah al-isyraku billah, setelah syirik kepada Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Di antara anak yang red flag ke orang tuanya adalah anak yang ngeblok nomor orang tuanya, anak yang nge-hide sosial media orang tuanya, red flag. Anak yang nge-reject telepon ibunya, anak yang kalau ditelepon pengen cepat-cepat dimatiin, red flag. Panggilan orang tua itu panggilan yang mengangankan kalau mereka sudah tidak ada. Maka ketika mereka telepon, angkat sesegera mungkin. Karena dia prioritas kita dan kita wajib mendahulukannya dari segalanya. Wahai anak-anak yang nge-hide nomor orang tuanya dari story, bertobatlah kalian. Ustaz, ibu saya random story-nya Ustaz. Random. 17 Agustus semuanya Ustaz, mau titik-titik. Seleb WA dia Ustaz. Sabar.
Itu sikap kita. Kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Kasih support, kasih nasihat, Bu. Kalau bikin story jangan titik-titik ya, Bu. Jangan banyak-banyak. Kasihan yang bacanya. Kasih tahu pelan-pelan. Bu, kalau main Instagram, fotonya jauhin dikit, jangan nge-zoom banget gitu. Kayak foto KTP, kasih tahu. Bu, kalau bikin story jangan sering-sering. Ibu bukan Aukarin gitu. Nasihati pelan-pelan. Jangan di-blok. Anak sekarang Masya Allah semua di-blok. Bahkan pernah ada ibu yang mengatakan, saya punya santri, terus dia bikin story. Terus saya bilang ke ibunya, Bu, anak ibu bikin story ini ada masalah apa di rumah? Saya bilang, Bu, ini anak ibu bikin story ini. Hah? Dia bikin story, Ustaz? Saya nggak ngeliat story-nya. Kok saya nggak bisa ngeliat story? Oh iya, Bu, berarti saya yang salah ini. Saya ngebocorin gitu. Karena ternyata anak yang nge-hide ibunya. Dan dia bikin story ngata-ngatain. Ibunya dikata-katain di story-nya dan dia nge-hide. Dia tahu orang tuanya mungkin di-hide di WA, tapi Allah SWT tidak bisa di-hide dari penglihatannya. Allah SWT melihat dan menyaksikan semuanya. Tidak bisa Allah kita hide dari penglihatan Allah. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui sesuatu yang detail yang ada dalam hati manusia. Kita nggak bisa tahu. Sehingga jangan jadi anak durhaka, karena keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan seorang manusia ada pada keridhaan orang tuanya. Itu sudah kita bahas tuntas di pertemuan sebelumnya. Bagaimana kita bisa menjadi anak yang memerdekakan diri dengan berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Yang tadi kita sebutkan anak-anak red flag seperti ini, segera taubat dan perbaiki kesalahannya. Di antara anak-anak red flag yang sudah punya anak juga, ini nasihat dari saya, adalah menjadikan ibunya seolah-olah pembantu buat dia. Catat. Punya anak, yang bikin siapa, yang ngurus siapa? Astagfirullahaladzim. Yang bikin siapa? Ibunya yang suruh ngerawat. Gak apa-apa Ustaz, kan ibunya yang ngurusin cucunya. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Kadang-kadang enak aja. Dititipin anaknya, dirawat segala macam. Bahkan saya bagian dari tetangga gitu. Ibunya itu di rumah aja ngurusin anak. Terus orang tuanya dua-duanya kerja. Setiap Sabtu Minggu orang tuanya liburin kerja, anaknya diajak jalan-jalan, ibunya tetap di rumah. Gak diajak jalan-jalan, subhanallah. Ibunya yang ngurus anaknya itu, ngurus cucunya dia. Setiap hari ngurusin, ngomongin, nyuapin segala macam. Pas liburan anaknya dong yang diajak healing, ibunya pusing. Saya ditinggalin lagi. Ini durhaka. Anak-anak red flag adalah anak-anak yang menjadikan orang tuanya seolah pembantu. Dan anak-anak durhaka adalah tanda-tanda kiamat. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat adalah seorang budak yang melahirkan raja baginya. Antalidal amatu rabbataha, kata Nabi SAW. Seorang budak yang melahirkan rajanya. Jadi ada ibu yang melahirkan anak yang nantinya malah jadi merajai dia. Baik. Kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan orang tua kita. Jangan sok tinggi di hadapan orang tua. Siapa Anda? Presiden. Siapa Anda? Pejabat. Siapa Anda sehingga berani berdurhaka kepada kedua orang tua? Kita lahir dari mereka, kita hidup dengan perjuangan mereka. Kita bisa menjadi seperti sekarang karena doa-doa mereka. Rendahkan diri Anda di hadapan orang tua. Jangan menjadi anak-anak yang red flag. Punya salah sama orang tua, minta maaf sekarang. Karena merengek di kuburan gak ada artinya. Meminta maaf di kuburan orang tua gak ada artinya. Tidak juga diampuni dan tidak dimaafkan dosanya. Sebelum itu tiba maka minta maaf kepada mereka. Yang keempat, mintalah perlindungan dari wa min malin yakunu alayya azaban. Aku berlindung kepada Allah dari harta yang menjadi azab bagiku. Harta yang menjadi azab bagiku maksudnya harta yang membuat aku pada akhirnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu akan ditanya oleh Allah SWT. Kata Nabi, tidak akan melangkah kaki seorang anak Adam nanti di hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 perkara. Di antaranya adalah wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana dia dapatkan dan kemana ia keluarkan. Wahai orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT harta, lihat dari mana kita dapatkan itu dan kemana kita keluarkan hartanya. Zaman sekarang orang-orang selalu mengatakan nyari yang halal aja susah, apalagi nyari yang haram. Nyari yang haram aja susah, apalagi nyari yang halal, kata mereka. Dan orang zaman sekarang itu kalau melihat uang, hijau semua. Semua dilakukan. Semua, pokoknya berbau harta, berbau uang, semua dilakukan. Haramkah, halalkah, semuanya. Dia tidak amin halalin, amin haram. Dia tidak lihat dari halal atau haram. Semuanya diambil. Semuanya dia perjuangkan. Kalau soal harta, semua melek. Maka dalam hal ini, harta bisa menjadi azab. Dan harta bisa membuat seseorang itu terkena azab Allah. Di antara orang yang diazab oleh Allah sebab hartanya siapa? Siapa? Qarun. Dan Qarun itu punya harta dari Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Qarun orang saleh. Awalnya Qarun itu orang yang luar biasa taat kepada Allah. Luar biasa jago di dalam kitab Tauratnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala datangkan dia merasa bangga dengan kekayaannya, ujub. Dia mulai flexing dengan hartanya. Dan pada akhirnya Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menunjukkan bahwasanya harta bisa menjadi azab bagi seorang manusia. Terakhir, sebenarnya yang terakhir ini panjang juga. Yang terakhir kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Kata Nabi SAW, aku meminta perlindungan dari teman yang red flag, yang matanya melihat aku dengan penuh kebaikan, namun hatinya menghinaku dengan seluruh keburukan. Yang kalau melihat kebaikanku dikuburnya dalam-dalam, dan kalau melihat keburukanku disiarkannya live jauh-jauh. Ya, teman-teman yang seperti ini yang disebutkan oleh Nabi SAW secara panjang. Kata Nabi, dari teman yang buruk, yang matanya melihat kita, subhanallah, menghormati kita. Kalau di depan kita itu baik, tapi kalau di belakang kita dia punya hati yang busuk. Teman-teman yang seperti ini itu disebut oleh Rasul, dan mintalah perlindungan dari teman-teman seperti ini. Dan kata Nabi SAW, kalau melihat kebaikan kita, dikubur sama dia. Kita baik sama dia, dilupain, gak disebutkan. Tapi kalau kita buruk sama dia, live Instagram langsung. Guys, langsung bikin story. Guys, lihat teman gue, guys. Langsung diumumin ke seluruh followersnya, ini teman yang buruk. Lihat kelakuan teman yang red flag adalah teman yang selalu menjadikan alasan untuk membenci kita. Teman yang melihat kebaikan sebagai sesuatu yang kecil, 1000 kebaikan lenyap dengan satu kesalahan kita. Dan teman-teman seperti ini adalah teman-teman yang bisa menghancurkan kita. Sampai kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya kalian itu melihat dengan siapa kalian berteman. Karena teman itu bisa mempengaruhi, dan teman-teman yang red flag seperti ini adalah teman-teman yang harus kita jauhi. Di antara yang bisa kita sebutkan secara singkat, saya jadi meringkas omongan saya yang harusnya panjang menjadi pendek ini. Yang pertama, teman yang melupakan kebaikan kita, menyebarkan keburukan kita. Yang kedua, hasad kepada pencapaian kita. Ini pasti dia ngangkat HP pengen dikirim ke grup gengnya kan. Ustaz, jangan diputus dong, kan saya harus ngedit lagi gitu. Jangan jadikan Ustaz sebagai bumerang, senjata buat ngancurin teman-temannya. Jadi di antara teman-teman red flag kayak gitu. Yang berikutnya adalah teman yang suka apa? Teman apa? Yang suka nikung. Teman yang suka nikung. Nikung segala hal. Nikung segala hal, dalam bisnis kah, dalam pasangan kah, dalam apakah. Semua itu teman-teman yang red flag. Yang terakhir, teman tukang gibah. Ada teman tukang gibah, keluarin dari grup. Ada teman gibah, pokoknya jangan diajak main lagi. Pokoknya kalau ketemu di tongkrongan jam 4, itu mau gibah. Tinggalin itu. Yang berikutnya juga teman yang buruk disebutkan oleh Rasul SAW adalah teman yang malas diajak taat, tapi semangat diajak maksiat. Kalau soal konser, beli tiket duluan. Kalau soal kajian, ngechat nggak jadi datang karena sakit perut, karena sakit kepala, semua keluar. Aduh, kayaknya gue nggak jadi kajian deh. Tiba-tiba kepala gue mules. Itu alasan dia. Kepala gue mules, gue nggak mau kajian. Perut gue pusing tiba-tiba. Itu alasan orang-orang yang kalau diajak kajian kayak gitu. Tapi kalau dibilang, ada konser tuh, gas, beli, tabung dari sekarang, berangkat sekarang, langsung OTW. Maka itu yang seperti ini, teman-teman yang red flag. Dan teman-teman red flag juga adalah teman yang suka bohong. Bilang OTW padahal masih rebahan. Bilangnya OTW padahal masih baru bangun deh. Iya, bentar udah di motor pakai suara kipas. Atau teman yang janjian jam 1 siang, datang jam 1 pagi. Subhanallah. Atau teman yang ngejemput kita, minta jemput, jadwal kuliah jam 8, dia selesai dandan jam 9. Itu red flag, tinggalin teman kayak gitu. Teman-teman yang tidak on time itu red flag. Orang-orang yang tidak disiplin itu red flag. Karena dia tidak mengerti kedudukan waktu. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berfaedah untuknya. Tinggalkan. Dan teman-teman seperti ini toksik. Teman-teman yang seperti ini harus kita tinggalkan. Itu makanya Nabi SAW meminta kita berlindung dari 5 jenis red flag yang disebutkan oleh Nabi. Yang pertama adalah tetangga yang buruk, kedua pasangan yang bikin kita beruban cepat sebelum waktunya, ketiga dari anak durhaka, keempat dari harta yang menjadi azab bagi kita, dan terakhir dari teman yang
mungkin menampakkan kebaikan namun menyembunyikan kebusukan kepada kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yang nampaknya sudah ingin menyampaikan apa yang harus disampaikan olehnya dari tadi. Saya mohon maaf karena saya ngomong terus, dibilang waktunya habis, saya ngomong terus ya. Karena susah kalau misalnya saya potong di kajian ini dan kita belum tahu bisa ketemu lagi atau tidak di kajian berikutnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jadinya tadi aku lihat antusias dari jamaah kita ingin bertanya untuk yang ini. Mungkin sudah dipersiapkan pertanyaannya. Mau dimulai dari Ahmad dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau dibahas tentang red flag, boleh nggak di-spill amalan buat kita ini pejuang dua garis, pejuang jual KUA, pejuang KUA yang dideketin, ditakdirin sama Allah dengan pasangan yang gak red flag alias green flag gitu. Terus tadi Ustaz bilang punya santri, boleh dikasih tahu Ustaz pondok pesantrennya di mana? Sama istrinya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus kayak bocor motor ya. Rapi. Saya tadi untung udah selesai minumnya, kalau enggak saya sembur juga. Kaget saya. Ini kaget pertanyaannya. Baru pertama langsung pejuang KUA. Tapi kalau antum dengar pertanyaan tadi pertama, Ustaz boleh nggak di-spill? Kayak tukang live ini ya, live di Shopee kayak. Spill etalase 3. Ustaz tolong spill. Saya nggak jualan elaya hari ini ya. Tapi disuruh spill. Jadi ini spill nih bahasa sekarang gitu. Ustaz harus paham spill itu artinya tolong jelaskan Ustaz gitu. Saya kadang suka nggak enak, Ustaz spill dong hadis yang menjelaskan. Hadis di spill. Itu agak. Nah, untuk para pejuang KUA di sini banyakkah pejuang KUA? Banyak. Jomblo? 2024. Saya nanya doang ya Allah. Suuzon sama Ustaz red flag. Banyak pejuang KUA ya. Alhamdulillah. Saya lebih senang pejuang KUA banyak dibandingkan pejuang pengadilan agama. Lebih baik pejuang KUA yang banyak. Dan yang seperti ini berarti menandakan bahwasanya tidak berlakulah marriage is scary itu. Karena dia semangat mencari pasangan dan dia ingin menyempurnakan separuh agamanya. Kita spill dikit dulu bagaimana caranya menjadi pejuang KUA yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan pasangan yang green flag. Kenceng amat kalau kayak ginian. Soal jodoh amin ya kenceng. Giliran begini bangun tuh yang di pojok tuh. Nah, dia aja Ustaz ceramah tidur aja. Ustaz seret loh ceramah tidur aja dia. Tentang pasangan yang green flag. Orang yang green flag akan mencari pasangan yang juga green flag. Laki-laki yang soleh secara tidak langsung dan secara tabiatnya dia akan mencari wanita yang soleha juga. Walaupun takdir kadang mengatakan berbeda dengan keinginannya. Tapi ketahuilah yang baik pasti mencari yang baik. Dan yang baik akan diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan yang terbaik kadang-kala mungkin bukan baik menurut orang yang baik tersebut. Maka dalam hal ini untuk mendapatkan pasangan saya kasih tips mungkin beberapa. Yang pertama adalah bersihkan hati dari dosa. Bersihkan hati dari dosa. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Bersihkan hati dari dosa-dosa kita. Karena kadang-kala hati yang kotor, hati yang rusak akan menyebabkan kita salah jatuh hati. Hati yang rusak akan membuat kita salah jatuh hati nantinya. Dan salah menempatkan seseorang di dalam hati tersebut. Karena cuma orang-orang yang salah yang betah di dalam hati yang kotor. Betul gak? Jadi hatinya harus bersih. Agar orang yang baik betah di dalam hati yang bersih. Maka bersihkan dulu hati. Banyak istighfar, banyak taubat. Mungkin kita banyak salah sehingga seringkali dipertemukan dengan teman-teman yang red flag. Dengan orang-orang yang red flag. Itu karena mungkin hati kita yang kotor. Dan Allah SWT mempertemukan seseorang dengan yang sejenisnya. Yang sekufu dengannya, seakhlak dengannya, sesikap dengannya, itu kita harus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tips dari saya adalah teruslah belajar memperbaiki diri sebagai seorang hamba. Jadi memperbaiki diri itu bukan ingin dinikahi.
Tapi memperbaiki diri itu ingin menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperbaiki diri karena lagi ngincer seorang gus. Jangan memperbaiki diri karena lagi ngincer seorang ustadz. Lagi ngincer seorang yang suka ngaji, pakai hijab karena calon suaminya anak kiai. Enggak, berubah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dinilai, diatur, dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur siapa yang akan menjadi jodoh kita. Nanti jodohnya membahagiakan atau justru memberikan kehancuran bagi kehidupan, Allah yang mentakdirkan. Maka yang kedua adalah perbaiki diri dengan niat ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sadar diri. Yang ketiga, teruslah mendekatkan diri di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Karena orang duduk di majelis ilmu akan ketemu juga sama orang yang suka duduk di majelis ilmu. Karena penghafal Al-Quran akan dipertemukan sama Allah Subhanahu wa taala di halaqah Al-Quran, di tempat dia belajar. Dan ketika kita dekat, saya kadang berpikir tentang bagaimana perjalanan hidup saya. Kadang mencari sampai dari Sabang ke Merauke, tahu-tahu ketemu di dalam satu majelis. Misal seperti itu, dan itu kejadian bagaimana cinta mempertemukan dua insan yang saling berjodoh. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Karena mungkin akan dapat juga orang yang suka ngaji. Sekarang kalau misalnya suka ngaji, ketemuan sama orang yang gak pernah datang kajian, itu nggak akan nyambung. Tapi kalau sama-sama ngaji, satu pengajian, suka duduk di kajian, itu insya Allah bisa mendatangkan kebaikan. Walaupun zaman sekarang banyak buaya di majelis ilmu, banyak buaya. Yang astagfirullah kenceng berarti buaya. Bercanda. Banyak sekarang buaya berpeci, ya kan? Buaya berpeci itu banyak teman. Maka dalam hal ini, kalau misalnya kenal sama orang dan dia nggak pernah chatan sama perempuan, dia nggak pernah ngajak kita ke kajian bareng yuk, nggak pernah. Bangun tahajud, bangunnya udah jam 6 nih tahajud bareng. Jam 6 tahajudnya. Ketahuan banget gak pernah tahajud. Maka dalam hal ini di sini kita duduk majelis ilmu akan Allah pertemukan di majelis ilmu. Begitulah kira-kira, dan itu yang ana rasakan juga demikian. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah carikan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala juga. Dan serandom itu, jodoh itu serandom itu. Siapa yang antum incar sekarang belum tentu itu yang jadi. Karena serandom itu. Orang yang kita nggak kenal tiba-tiba kita jadi suka sama dia. Orang yang rumahnya entah di mana tiba-tiba jadi jodoh kita. Cek, mic-nya red flag nih. Cek. Masih bunyi ini kayaknya nih. Nah, sampai mana tadi? Majelis ilmu. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Tapi jangan juga kajian gara-gara kita ingin mencari jodoh. Jauh-jauh dari kajian yang dikit-dikit jodoh-jodohin satu sama lain. Jauh-jauh dari ustadz yang dikit-dikit jodohin muridnya. Jauh-jauh. Karena ustadz itu tujuannya mendakwahkan, membimbing, bukan comblangin. Bukan tugas ustadz comblangin orang. Dan ustadz itu bukan tukang nukerin CV, bukan. Ustadz itu dakwah, fokusnya dakwah. Jangan nukerin CV satu orang. Mau nggak saya kenalin sama murid saya? Nggak perlu kenalan sama murid saya. Biarin murid saya kenalan sama kamu lewat jalur-jalur yang Allah SWT takdirkan. Tiba-tiba nanti ustadz nikah sama murid saya, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya endingnya begitu nggak apa-apa. Yang penting jangan minta di-spill dari sisi yang itu. Dan ngaji harus karena Allah SWT. Yang ke berapa? Yang keempat, berdoa. Doa. Karena Allah SWT yang punya seluruh manusia. Dan Allah SWT berhak memilih siapapun yang pantas untuk menjadi milik kita. Yang keempat itu berdoa. Dan doa itu benar-benar memberikan kita jalan keluar, mulai dari ketenangan hati. Yang kedua memberikan kita kebahagiaan. Yang ketiga benar-benar jadi solusi bagi semua pertanyaan-pertanyaan kita. Dan zaman sekarang, menurut apa yang saya dapatkan, dan ini nasihat-nasihat guru-guru kami saat itu, bahwa zaman sekarang itu justru perintah untuk menikah ditingkatkan. Tapi bukan berarti ustadz itu ngomporin dikit-dikit nikah, yang jomblo kena azab, yang jomblo kena kiamat, enggak. Tapi kita harus kasih solusi kepada mereka. Bahwasanya menikah itu ibadah, menikah itu separuh agama. Kita jelaskan demikian. Tapi harus dikasih nasihat-nasihat juga. Sebelum pernikahan dikasih nasihat demikian, setelah menikah juga demikian. Maka jangan hanya dikompori saja. Kadang-kadang teman-teman itu dikomporin nikah, besoknya cari jodoh dia. Panas. Nah kita nggak boleh jadi orang-orang yang panas demikian. Berdoa, karena yang memberikan jodoh hanyalah Allah SWT. Dan jodoh kita dua. Ustaz satu dulu, udah dua aja. Jodoh kita dua. Kalau nggak pasangan, satu kematian. Entah mungkin jodoh yang mana yang akan menemui kita. Kalau saya udah nemu ya, mungkin kematiannya belum gitu. Tapi kalau yang belum, ada dua kemungkinan. Bisa jadi pasangan atau kematian. Dan jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap siapa yang akan menjadi pasangan kita, karena sejatinya bukan segalanya pasangan itu. Bukan segalanya. Dan Allah SWT memberikan yang sejalan dengan dirinya.
Ingat nasihat Nabi SAW, bagaimana kriteria laki-laki yang soleh dan perempuan yang soleha. Itu maka mereka akan bertemu di satu tempat yang sama. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, spill pondok. Pondok gede boleh gak? Saya nggak punya pondok dan saya bukan kiai ya. Saya bukan ustadz, kiai maksudnya pondok gitu. Tapi dalam hal ini saya punya banyak murid laki-laki. Seret. Saya punya murid laki-laki tapi dia belum balik. Belum balik dia, belum sunat juga kalau nggak salah gitu. Mau belum sunat? Saya punya banyak murid, tapi saya tidak pernah kasih rekomendasi ke mereka untuk ketemu sama siapa atau nikah sama siapa. Saya punya misalnya murid perempuan nikah sama murid lagi nggak pernah. Karena menurut saya jodoh itu serandom itu. Dan ustadz bukan KUA. Ustadz itu bukan penghulu. Maka biarkan Allah SWT mempertemukan mereka pada akhirnya. Dan kebuktian sebenarnya mereka bertemu di luar jangkauan kita dan akhirnya Allah SWT pertemukan kita. Jadi tipsnya carilah tempat-tempat yang baik, disitulah orang baik berada. Dan jangan datang ke tempat-tempat yang asal-asalan karena Allah akan memberikan jodoh yang asal-asalan. Minta kepada Allah SWT. Semangat pejuang KUA. KUA gratis kalau nikahnya di sana. Yang mahal kalau dibawa penghulunya ke rumah. Yang mahal juga kalau orang tuanya dikasih ngomong buat pernikahan. Itu banyak itu semua itu. Yang tadinya budgetnya cuma 10 juta bisa jadi 100 juta itu. Yang tadi undangan cuma 100 bisa jadi 2000 undangannya. Itu memang jadi besar. Karena itulah mungkin banyak orang-orang yang betah pacaran tapi nggak mau siap nikah. Karena terlalu banyak ekspektasi di dalam hidupnya. Hiduplah dengan takdir dan terimalah semua yang Allah SWT berikan. Semoga Allah berikan jodoh yang sesuai dengan diri kita. Semoga yang sudah dapat jodoh Allah langgengkan sampai surga. Yang belum dapat jodoh semoga Allah pertemukan. Kalau enggak dengan pasangan, semoga dengan kematian husnul khatimah. Ya. Oke Ustaz, pertanyaannya bagus banget. Reflek Ustaz, bukan red flag, tapi reflek. Oke siap. Ustaz. Bagus, sudah berani bertanya, Masya Allah. Barakallahu fiha. Semoga jadi anak yang solehah. Jangan jatuhkan mental anak kecil. Kalau pas lagi mau tanya diketawain. Itu yang menyebabkan kita sampai hari ini suara kita tidak didengar. Karena ketika kita berbicara orang lain ngetawain kita. Dan sekarang ketika kita bisa berbicara orang lain juga masih ngetawain kita. Makanya itu bagus dan kita harus apresiasi keberanian untuk bertanya. Bagaimana ciri-ciri teman yang red flag? Sebenarnya dikasih khusus tadi bahwasanya suka narik-narik jilbab. Tapi kalau ditarik balik marah. Apalagi yang narik gak pakai jilbab Ustadz. Botak palanya. Cowok kan biasanya. Biasanya temennya cowok. Misalnya temenan di SD sama temen cowoknya, jahil temennya narik-narik jilbab. Dan ketahuilah bahwasanya narik-narik jilbab itu merupakan bagian dari dosa. Bahkan dosa besar. Kenapa kita katakan dosa besar? Karena itu membuka aurat. Jadi pakai hijab itu menutup aurat. Sehingga kalau ada orang yang mau menarik sampai terlepas hijabnya itu sama dengan dia membuka aurat. Dan itu dosa. Meskipun mungkin yang ditarik jilbabnya belum baligh. Tapi itu sudah mendidik untuk membiasakan bahwasanya menarik jilbab itu boleh. Maka pada akhirnya sebenarnya itu bermulai ketika mereka masih kecil. Narik-narik jilbab ibunya dibiarin. Harusnya ditegur, gak boleh nak. Jangan narik-narik jilbab. Karena itu nanti akan kebiasaan sampai dia sekolah, sampai dia besar. Pada akhirnya juga menganggap bahwa saya narik-narik jilbab itu nggak boleh. Dan teman yang suka narik jilbab itu red flag. Siapa namanya tadi? Siapa? Dania. Ratu Dania. Ratu Sabar dong, ngegas banget. Ngegas banget. Saya baru tanya loh, sekali bertanya. Ini pertanyaan udah kedua, saya digas langsung gitu. Saya nggak mau jawab ah. Baik, jadi kalau misalnya teman-teman yang seperti ini juga teman-teman yang red flag. Dan kalau di usianya, berarti teman-teman yang suka narik-narik jilbab itu juga bagian dari teman-teman yang nggak boleh ditemenin. Terus juga teman-teman yang suka ngata-ngatain dengan nama-nama yang buruk. Itu kayak teman-teman red flag. Ini saya ngomong dengan seusianya ya. Saya tidak menjawab antum yang gengnya udah nggak level sama pembahasan ini. Jadi kalau ngata-ngatain dengan panggilan yang buruk itu nggak boleh. Misalnya namanya Udin, dipanggilnya Pitak, gara-gara rambutnya pitak. Pitak gitu, nggak boleh. Karena Allah SWT melarang.
Kata Allah SWT, wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Dan ini terjadi di circle kita. Dan panggilan itu masih ada sampai orang itu udah punya anak. Bapak lu tuh dulu dipanggil Pitak Din. Kayak anak yang misalnya namanya siapa? Bapak lu dulu dipanggil Pitak. Dan orang kadang-kadang nginget nama panggilannya, lupa nama aslinya. Punya nggak teman kayak gitu? Nama aslinya lupa, tapi panggilannya dia inget. Itu dosa itu. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Kata Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Posisi sebelah kiri bagian bawah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini juga berkaitan jangan saling panggil dengan nama bapak. Ya, ini biasa usia-usia itu kejadian manggil nama bapak, enggak boleh. Ya, kalau misalnya ada yang ngata-ngatain demikian, maka jauhi, cari teman yang lain, cari teman yang baik. Adapun buat teman-teman yang sudah tidak kecil lagi di depan saya ini, ya ketahuilah bahwa saya memanggil ini kalau masih kepake di tongkrongan kita, Anda seumuran berarti dengan yang bertanya barusan. Karena ini keburukan-keburukan teman-teman red flag di masanya. Saya sebenarnya khawatir, saya justru senang ketika ada anak seusia ini bertanya di majelis ini, karena waktu itu saya pernah cerita tentang anak seusia beliau ini malah ngomongin tentang pelakor. Ya. Anak seumurannya itu sama teman-temannya, kamu pelakor katanya. Subhanallah, seumuran itu udah tahu pelakor dan sudah tahu istilah tersebut. Kotor sekali lingkungan ini. Maka anak-anak ini sebenarnya dikotori oleh lingkungannya. Sebagaimana almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak dari lingkungannya, bentukan circle-nya. Ini perhatian orang tua harus lebih kuat lagi kepada anak-anak dengan siapa dia bermain, harus dipilih dan dipilah. Jangan sampai mereka bermain dengan orang-orang yang salah. Nah, itu jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Masih cukup buat satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari Iwan? Nggak ada? Udah beruban semua. Oke. Oh, Pusing. ya. Aduh, yang mana nih yang dekat nih? Apa ini sih? Ini pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya. Kalau misalnya kita simak dari tadi yang dibahas itu bagaimana cara kita menilai orang lain yang red flag. Nah, bisa nggak sih Ustaz kita memindai diri kita sendiri kalau mungkin kita ini red flag buat teman kita, dan kalau misalnya itu udah terjadi, apa yang harus kita lakukan gitu? Itu sih pertanyaannya. Makasih Ustaz. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan mungkin kisahnya tentang orang lain, sehingga dari tadi kita menilai teman kita itu, teman kita gitu banget, pasangan kita gitu banget, tetangga kita kayak gitu banget. Bagaimana kalau itu semua ternyata bagian dari sifat kita, dan ternyata kita adalah red flag bagi orang lain? Apa yang harus kita lakukan? Maka yang dilakukan itu ada dua. Satu, taubat, istighfar. Istighfar itu taubat. Jadi jangan menganggap istighfar itu hanya sekedar ucapan saja. Istighfar itu taubat. Yang kedua adalah perbaiki kesalahan dengan perbuatan kebaikan. Kalau kita pernah melakukan itu kepada tetangga kita, ganti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan kita. Kita sering ngatain dia, sekarang kita baik-baikin dia. Kita kasih dia makanan, kasih dia hadiah, sebagai bentuk kita mengobati kesalahan kita kepada dia. Artinya dua ini sebenarnya harus ada di dalam kehidupan setiap muslim. Yang pertama adalah taubat dan istighfar, itu kunci kebersihan, kemuliaan, kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan dosa semua itu menjadi berat. Dengan dosa semuanya menjadi sulit. Dan mungkin yang menyebabkan pejuang KUA tidak menemukan jodoh-jodohnya adalah dosa-dosanya. Karena sejatinya dosa itu menghalangi seseorang dari kemuliaan. Dan pernikahan adalah kemuliaan, pernikahan adalah ibadah. Sampai Nabi SAW sebutkan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku, ibadah yang Rasul unggul-unggulkan. Sehingga yang menghalangi kita dari beribadah adalah mungkin dosa-dosa kita. Maka beristighfarlah. Sudah istighfar hari ini? Mungkin pas ustadznya ngomong baru istighfar. Bertaubat. Dan syarat diterimanya taubat itu ada berapa? Syarat diterimanya taubat ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah ikhlas. Taubat harus jujur. Dia nggak boleh taubat karena seseorang atau karena sesuatu. Yang kedua, di antara syarat taubat adalah menyesal. Dia meninggalkan kesalahannya sambil menyesal. Kalau nggak nyesal bukan taubat. Yang ketiga, berkomitmen, bertekad untuk memperbaiki diri dan tidak mengulanginya. Ini 3 syarat taubat kita diterima. Jadi kalau kita pernah menjadi seseorang yang red flag, bertaubat. Dengan syarat ini yang tadi kita sebutkan. Adapun mengikuti keburukan yang kita lakukan dengan kebaikan, itu bisa menghapus keburukan kita. Kata Allah SWT, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu menghapuskan keburukan-keburukan kita.
Jadi kita pernah jadi red flag, yang mengubah kita menjadi orang yang green flag adalah kebaikan-kebaikan kita. Seiring berjalannya pertobatan kita dengan kebaikan, maka perlahan Allah hapuskan dosa-dosa itu. Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Nabi SAW, bertakwalah kalian dimanapun berada. Ingat, bertakwa dimanapun berada. Jangan takwa di pengajian doang. Kadang orang ngaji pakai hijab, pas keluar tidak pakai hijab. Karena ini pengajian saya harus menyesuaikan dengan pengajian pakai hijab. Di luar tidak. Bertakwa dimanapun, bukan hanya di pengajian. Bertakwa juga dimanapun, bukan hanya di masjid, di rumah, di jalanan, bertakwa. Bahkan taat aturan itu bagian dari kunci takwa. Laki-laki ini, terkadang kalau naik motor sama perempuan juga, lagi naik motor, kalau lampu merah, udah tahu, udah lampu merah, dia harusnya berhenti. Dia malah nerobos. Dia tidak bertakwa. Ada orang misalnya lampu merah terus dia nerobos. Tiba-tiba di depan ada polisi, berhenti, ditilang. Ditanya sama polisi, kamu tahu kesalahan kamu apa? Tahu Pak, apa kesalahan kamu? Saya tidak melihat Bapak. Terus saya melihat Bapak, saya mungkin berhenti tadi. Karena dia bertakwa gara-gara polisi. Dia harus bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus ngerem, karena itu akan mencelakakan banyak orang. Dia bertakwa karena Allah, bukan karena ada polisi. Sama orang bertakwa karena ada Allah, bukan karena ada CCTV. Bertakwa karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nanti semuanya bisa direvisi, bisa diatur. Semuanya tidak bisa, nggak usah aham-aham. Bahaya itu. Ustaz lagi tenang-tenang dia aham-aham jadi bahaya itu. Itu framing media. Jadi intinya kita harus bertakwa dimanapun. Yang kedua, kita harus mengikuti keburukan kita dengan kebaikan. Sehingga yang masa lalu, keburukan kita di masa lalu bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Kalau kita pernah menjadi manusia yang paling buruk bagi teman kita, jadilah yang terbaik buat dia. Pernah menjadi manusia pelit, jadilah manusia paling dermawan. Pernah jadi manusia paling cerewet, jadilah manusia yang tenang aja. Pernah jadi istri yang cerewet, berubah jadi istri yang tenang-tenang saja. Kadang-kala memang di antara sebab suami beruban sebelum waktunya karena punya istri yang cerewet tadi. Sehingga hal-hal tersebut harus diperbaiki. Atau mungkin tanya kepada pasangannya, Mas, saya boleh tahu nggak apa saja sih kekurangan saya? Terus dijawab sama suaminya dari A sampai Z. Dan berantem akhirnya kan, marah, nggak jadi baikan. Tadinya pengen evaluasi diri, pengen muhasabah diri, malah jadi berujung ke pengadilan kan gitu. Kadang-kala seperti itu, bukannya harusnya muhasabah. Dia bertanya saling kekurangannya apa, kebaikan saya apa, kekurangannya apa, dan belajar untuk itu sehingga dengan memuhasabah semua itu bisa berubah insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Nah, ini pesan saya buat teman-teman semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak sekali duduk di majelis ini dan saya menginginkan kebaikan untuk kita semua di sini, sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa mempertemukan kita di majelis-majelis baik, dan semoga Allah tidak mempertemukan kita di tempat-tempat yang buruk. Ya kan nggak lucu misalnya nonton ke bioskop keluar ketemu saya gitu, nggak lucu. Karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan tempat-tempat baik, majelis ilmu, di masjid, di tempat-tempat baik, bukan di tempat-tempat yang bernilai kemaksiatan. Kalau ketemu saya di konser itu azab, itu musibah. Makanya semoga Allah SWT pertemukan kita di tempat-tempat yang baik, karena orang-orang yang baik berada di tempat-tempat yang baik. Dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang green flag. Orang-orang red flag yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan bahasanya Rasul dulu. Ini saya ulang hadisnya, saya ulang doanya, sehingga teman-teman bisa cek lagi kesohihan tulisan dan catatannya. Bagi teman-teman yang tidak mencatatnya, cek lagi kesohihannya di dalam hafalan kita. Tadi dihafal kan apa yang saya sampaikan? Oh dihafal, cek lagi. Doanya, kata Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika min jaris su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib wa min waladin yakunu alayya rabba wa min malin yakunu alayya azaba wa min khalilin makirin ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa idza ra'a sayyi'atan adza'aha. Kata Nabi SAW. Jadi doa ini kata Nabi, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang red flag, dari pasangan yang membuat aku beruban sebelum waktunya, dan pasangan yang red flag. Yang ketiga, dari anak yang durhaka, yang nantinya akan menjadi tuanku, malah merajai diriku. Anak yang durhaka adalah anak yang red flag. Yang kedua, dari harta yang azab, menjadi azab bagi kita. Harta haram. Jangan bermudah-mudahan dengan harta haram. Karena doa kita tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa-apa yang haram yang kita makan. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram. Dia kenyang dengan yang haram. Bagaimana doanya mau diijabah?
Jadi bagaimana doa kita mau dijabah oleh Allah SWT kalau kita berdiam diri di atas sesuatu yang haram. Berhati-hatilah terhadap apa-apa yang haram dan jauhilah yang haram. Yang terakhir yaitu teman yang red flag, teman yang matanya memandang kita penuh kemuliaan tapi memendam hati yang penuh dengan kebusukan. Dan bahkan ketika melihat kebaikan kita dipendam. Tapi kalau melihat keburukan kita di-share, disebar kemana-mana. Berhenti share aib temannya. Berhenti share aib temannya. Apapun itu, niatnya bercanda, berhenti. Niatnya bercanda Ustadz, kita emang jahil, suka posting-posting teman lagi nganga sambil ngiler. Dosa, berhenti itu. Apapun aib itu nggak bisa dinilai bercanda. Meskipun dia bestie kita, nggak ada nilai bercanda. Maka dalam ini berhenti nge-share keburukan teman kita. Kalau bisa ingat kebaikannya, maka kita bisa hidup dengan ketenangan. Ingat kebaikan orang lain, maka kita akan tenang di atas kehidupan. Muhasabah kebaikan orang lain kepada kita, dan muhasabah keburukan kita kepada orang lain. Qulu ma tasma'un, itu yang mungkin yang bisa Anda sampaikan. Setelah ini saya titip semuanya agar sholat asar berjamaah, ikut sholat berjamaah. Nanti baru setelah sholat baru ikut ke makan dan lain-lainnya. Yang tidak sholat boleh langsung makan, yang sholat. Laki-laki ada yang halangan? Ada yang halangan nggak? Kalau tiba-tiba ketemu di tempat makan berarti halangan. Sholat dulu. Barakallahu fikum.